Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bagaimana mungkin? Melihat langit yang muncul dari udara tipis, ekspresi tidak percaya melintas di mata Indah Bai Ruoqian. Penghalang racun kabut hijau tua adalah sumber kultivasi Bai Ruoqian yang telaten selama ratusan tahun, dan dia menggunakan kekuatan sumbernya untuk melenyapkan Xiao Yan juga mencoba untuk menyingkirkan beberapa masalah yang tidak perlu, tapi sekarang penghalang racun kabut hijau tua benar-benar terhalang oleh langit berwarna air yang benar-benar jernih dan transparan. Pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya terbungkus, dan dalam ratusan meter ruang di sekitar mereka, semuanya dipenuhi dengan langit air cair dengan kekuatan yang menakutkan, sumber air murni dan transparan yang tak terhitung jumlahnya membentuk layar spiritual besar yang cukup untuk mengisolasi erosi semua hal. Seperti layar langit, itu benar-benar melindungi mereka berdua, dan bahkan kabut beracun hijau tua secara bertahap mundur. Pertahanan yang mengerikan, saya khawatir tentang telinga tenang Xiao Yan melihat ini, tetapi sulit untuk berbicara. Saya khawatir tingkat pertahanan ini tidak dapat dikalahkan oleh bintang 8 yang bertarung abadi. Dengan pertahanan tirani seperti itu, UR cukup terkejut. Apakah ini nafas klan naga? Petik 2. Bagaimana kamu, seorang manusia, memiliki kekuatan naga? Petik 2. Kamu anak kecil, ini benar-benar semakin menarik. Begitu dia selesai berbicara, sosok Bai Ruoqian menghilang dan tenggelam dalam kabut penghalang beracun hijau tua. Dengan kendali orang ini, penghalang beracun hijau tua di langit seperti ular berbisa yang mengandung racun berbisa. Menyentuh sedikit pun, saya takut mereka berdua akan benar-benar jatuh di sini. Dalam analisis terakhir, Xiao Yan, dengan kekuatan tahap awal pertempuran bintang 6 yang abadi, masih terlalu enggan untuk berurusan dengan pelayat di tingkat bintang 7, bertarung abadi. Orang ini, terlalu kuat, sepertinya mereka hanya bisa mundur sementara. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga tidak bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, saat Bai Ruoqian bergabung ke dalam penghalang racun, kabut hijau gelap itu tampaknya memiliki kehidupan, bukannya terus-menerus berdampak pada langit air cair, tapi itu berdiri, diam-diam, seolah menunggu sesuatu dengan tenang. Orang ini terlalu licik. Jika ini terus berlanjut, mungkin kita yang akan jatuh. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak senang, malah perasaan berat muncul di hatinya. Dalam pola dominasi yang diberikan kepada Xiao Yan oleh transformasi ketiga Dewa Naga, meskipun ada keterampilan bertarung defensif yang tak tertandingi, Xiao Yan tahu bahwa meskipun keterampilan bertarung bertahan berbasis air ini adalah tirani, dengan kekuatan Xiao Yan hari ini, itu dapat mendukung tidak butuh waktu lama, dan Xiao Yan tahu kekuatan pelayat. Begitu tidak ada perlindungan dari langit, apalagi kekuatan bertarung Bai Ruoqian, hanya penghalang beracun hijau tua yang dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Waktu mengerutkan kening. Dua orang kecil, tunggu saja di sini selama sebulan, mengapa kamu harus melakukan begitu banyak perlawanan ekstra? Bai Ruoqian, yang bersembunyi di kabut penghalang racun, terus berbicara, dan sepertinya tidak terburu-buru. Manusia telah masuk, dan ada juga orang pemberani seperti Xiao Yan. Bai Ruoqian secara alami ingin mengobrol lebih banyak, jadi dia menggoda mereka di sepanjang jalan. Jika tidak, sebagai pelayat orang ini, begitu kekuatan di tubuhnya meledak sepenuhnya, Xiao Yan akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Ikuti aku sebentar, kita hanya punya satu kesempatan. Setelah suara yang sedikit dalam, Xiao Yan juga memiliki solusi di dalam hatinya. Jejak tangan pesawat luar angkasa. Ini adalah pilihan terakhir Xiao Yan sejauh ini. Bagaimanapun, pada saat langit pecah, jika Bai Ruoqian dapat ragu untuk sementara waktu, maka mereka berdua dapat melarikan diri dari sini. Jika tidak, mereka hanya dapat menggunakan semua kekuatan mereka di sini. Hei, dengan suara keras, tirai langit yang terdiri dari gelombang air sebenarnya perlahan-lahan mereda, dan area serta kekuatan pertahanan sangat melemah, yang jelas karena kurangnya dendam. Akhirnya, apakah kamu mulai berkecil hati? Melihat langit yang berangsur-angsur melemah, tawa Bai Ruoqian memenuhi udara. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru meningkatkan pengiriman Douqi di tangannya, tetapi saat ini Xiao Yan sudah berkeringat deras, dan langit masih surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan penghalang racun, menyihir. Melihat langit semakin lemah,
Bai Ruoqian mendengus tanpa ragu-ragu, dan penghalang racun hijau tua langsung berubah menjadi naga ganas, meraung ke arah Xiao Yan, menonton, seperti dia ingin melenyapkan Xiao Yan di sini. Sumber jiwa. Melihat pemandangan ini, sebelum Xiao Yan siap, telinga yang tenang menjerit, dan kekuatan jiwa yang tidak berwarna dan transparan terisi, sebenarnya untuk sementara menghalangi kemajuan naga penghalang racun. Kamu, melihat tindakan UR di depannya, Xiao Yan merasa sedikit heran. Sumber jiwa? Ini akan berdampak pada asalnya sendiri, jika sumber jiwa digunakan, saya khawatir kekuatan jiwa tidak akan dapat meningkat di masa depan. Jejak tangan pesawat ulang-alik. Tirai langit menghilang seketika, penghalang racun yang menakutkan mengisi kekosongan, dan tekanan pada Xiao Yan dan UR sangat meningkat, tetapi Xiao Yan tahu situasi saat ini, menggertakkan giginya, dan sidik jarinya berubah dengan cepat. Boom! Dengan suara, ruang bergetar, dan pintu kehampaan muncul tepat di depan mereka berdua. Kamu duluan, cepat. Begitu gerbang Void muncul, Xiao Yan buru-buru berbicara kepada UR. UR telah menggunakan terlalu banyak metode di sini, Xiao Yan adalah pria besar, tidak ada yang akan menghancurkannya. Puff! Dengan suara, UR menembus langsung ke gerbang kehampaan. Dia pergi, maka kamu bisa tinggal bersamaku. Bai Ruoqian tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih mahir dalam hukum ruang angkasa. Melihat UR yang menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Tidak baik, sudah terlambat. Melihat Bai Ruoqian tiba-tiba muncul di atas kepala naga beracun hijau tua di luar, menyerangnya dalam bentuk petir, hati Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. 4 jari di langit, 3 pukulan keberuntungan. Petik 2, petik 2. Segel Raja Surgawi. Bang bang bang. Serangkaian keterampilan bertarung keluar dari tangannya, dan Xiao Yan tidak melakukannya, tidak peduli tentang hal lain, dan kecepatannya meroket untuk menghadapi kekosongan. Pintunya terbang, tidak peduli apakah sudah terlambat, Anda tidak bisa melepaskan kesempatan terakhir, bahkan jika kesempatan ini sangat kecil. Mati, anak kecil, kamu memiliki tubuh manusia yang baik. Setelah kamu mati, kamu akan berubah menjadi hantu, sehingga kamu bisa tinggal bersamaku selamanya. Ketiadaan, dan segera pergi menghadap Xiao Yan. Sialan, itu hanya sedikit. Gerbang kehampaan dekat dengan matanya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa itu sudah terlambat. Di telapak tangannya, api 3 warna muncul, dan segera menyentuhnya, dahinya sedikit, dengan gelombang menakutkan yang tak terlukiskan, seperti naga raksasa, perlahan bangun. Ho ho ho. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan hendak memberikan tanda klannya dan Bai Ruoqian hendak menyerang Xiao Yan, sesosok hijau tiba-tiba muncul dari gerbang kehampaan, dan segera berubah menjadi bentuk serigala besar, hantu energi meraung ke Bai Ruoqian. Siapa itu? Bai Ruoqian berpikir bahwa kemenangan ada di tangannya, tetapi di mana dia memikirkan adegan yang begitu aneh, dia langsung dihilangkan oleh hantu energi berbentuk serigala, dan naga beracun menghilang tanpa jejak. Puff! Xiao Yan bergegas ke gerbang kehampaan dalam sekejap, dan keheningan dipulihkan di sini. Energi iblis tirani seperti itu, saya khawatir itu adalah Fighting Immortal bintang 8 yang tirani, tetapi bagaimana penguasa dunia iblis dapat muncul di alam jiwa kita? Bai Ruoqian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, tanda merah di sisi paling selatan hampir aman, tetapi masih belum ada tempat untuk mundurnya jiwa Lord Li, mungkin kurang dari sebulan lagi dari keberhasilan mundurnya jiwa Lord Li. Set. Ada menggeliat di kehampaan, dan sosok Xiao Yan dan UR muncul satu demi satu. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Mereka berdua baru saja jatuh dari gerbang kehampaan, dan kemudian UR menatap wajah pucat Xiao Yan dan tidak bisa tidak peduli. Batuk, aku baik-baik saja. Xiao Yan bukan masalah besar, hanya saja kekuatan racun Bai Ruoqian yang sangat menakutkan barusan, ada beberapa efek sampingnya. Bagaimanapun, identitas Bai Ruoqian sebagai pelayat lebih kejam daripada tubuh beracunnya. Singkat, jika seorang pria kuat misterius tidak turun tangan untuk membantu sekarang, aku khawatir situasi kita berdua benar-benar dalam bahaya. Xiao Yan mengingat dengan gemetar. Ngomong-ngomong, di mana kita sekarang? Setelah beberapa penjelasan, Xiao Yan buru-buru bertanya. Kami di sini, dan ada 5 ruang perumahan dari pusat. UR mengeluarkan peta perkamen dan berkata. 5 spasi. Sudah terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan bisa mengejar waktu terobosan Master of Souls.
Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan dia tidak bisa tidak waspada di dalam hatinya. Masih ada 5 tempat untuk pergi ke tanda merah di tengah, dan itu masih di dekat nomor 15 dari ujung utara. Untuk itu rute yang rumit, 1 bulan tidak cukup. Sudahlah, ayo pergi dengan gumaman. Mereka berdua tidak ragu sama sekali. Mereka melahap beberapa pil obat dan melanjutkan perjalanan mereka. Oh, ini sangat buruk. Saya pikir para penjaga di kuil barat sangat kuat. Sekarang sepertinya, itu hanya nama palsu. Petik 2. Tidak ada yang bisa melawan. Pada saat ini, di luar tanda merah di bagian paling utara, seorang pria yang terlihat sangat biasa dalam pakaian melemparkan sosok kembali ke tangannya dan segera mengeluh. Di belakangnya, ada total 15 orang, yang semuanya jatuh ke koma. Di antara 15 orang ini, semuanya sangat kuat, dan bahkan beberapa dewa pertarungan bintang 7 lengkap. Tetapi meskipun demikian, saat ini, mereka semua dikalahkan oleh serigala naga Heisha. Namun, akan ada pelayat di bagian paling selatan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak saya duga. Kekuatan pelayat, saya khawatir saya hanya dapat dibagi menjadi 5 atau 5 sekarang, jadi jangan memprovokasi. Hei Salongyi berkata dengan tercengang, jelas bahwa orang yang baru saja membantu Xiao Yan melarikan diri adalah serigala naga Heisha, tetapi konfrontasi singkat membuatnya mengerti bahwa kekuatan pelayat hanya akan lebih kuat daripada rumor, dan Hei Shalong. Serigala itu tidak segera mengungkapkan niatnya kepada Xiao Yan. Di satu sisi, dia ingin melihat kekuatan Xiao Yan, dan di sisi lain, dia meragukan iblis cahaya. Dia selalu merasa ada yang salah dengannya. Iblis cahaya. Namun, masih ada 2 tempat yang belum saya jelajahi. Kedua tempat ini adalah tempat yang sangat menjijikkan bagi saya. Di mana tepatnya Lord of the Soul akan berada, saya tidak tahu. Suara itu jatuh begitu saja, dan serigala naga iblis hitam dengan hati-hati menyembunyikan 15 orang. Zaidu menegaskan bahwa dia tidak akan bangun untuk waktu yang singkat, dan segera mengikuti Xiao Yan dan keduanya. Saya harus mengatakan bahwa 15 orang ini juga menderita. Mereka adalah penjaga kuat dari 3 lokasi, dan mereka dapat dianggap sebagai tetua kuil barat. Penguasa dunia iblis yang terkenal dengan kekuatannya, serigala naga iblis hitam, secara alami hanya akan dipukuli. Sisi lain, Tuan Istana, pusat kekuatan kerajaan hantu telah menyelinap ke kuil kami, dan mereka tampaknya telah merasakan rencana tuannya. Di inti kuil barat, di dalam kuil Fang Hao. Alis Fang Hao sedikit tertutup saat ini, berdiri di singgasananya, dan berdiri di depannya jelas merupakan pemimpin penjaga jiwa Li, Hua Shao. Orang-orang dari kerajaan hantu, istana jiwa. Fang Hao tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan ragu. Meskipun kerajaan hantu sangat rendah, beberapa rahasia mereka masih terlihat oleh pembangkit tenaga listrik lain di dunia hantu. Berapa banyak mereka di sini? Fang Hao bertanya. Jiwa agung dari aula jiwa menghormati jiwa dan menghancurkan langit, dan sisanya adalah beberapa udang kecil yang tidak perlu ditakuti, kata Hua Shao. Sejak Seven Star Fighting Immortal dikirim untuk menghancurkan rencana Master of Li Soul, tampaknya orang-orang ini seharusnya sudah siap. Fang Hao bertanya-tanya. Bagaimana dengan persediaannya? Fang Hao bertanya setelah beberapa saat. Semua yang Tuan butuhkan sudah siap. Saya khawatir akan butuh waktu 1 bulan lagi untuk mengetahui hasilnya, jadi waktu berikutnya adalah saat kuil paling gugup, kata Hua Shao, suaranya penuh keseriusan. Kuil barat kami berbeda dari 3 aula lainnya. Kami memiliki aula luar dan dalam. Aula luar dijaga ketat, dan aula dalam adalah tempat tinggal beberapa makhluk abadi bintang 6 dan bahkan makhluk abadi bintang 7. Itu adalah jelas sebuah tempat tinggal, tetapi sebenarnya adalah penjaga kuil. Namun, ini juga membuat para penjaga di aula dalam kuil kita jauh lebih tirani daripada aula luar, jadi selanjutnya, kita akan dengan ketat menggeledah aula luar dan tidak bisa membiarkan siapapun orang yang mencurigakan pergi, kata Fang Hao setelah beberapa perenungan. Tuan Istana, meskipun ada banyak orang kuat di istana bagian dalam, tetapi untuk berjaga-jaga. Hua Shao berkata dengan prihatin. Tidak perlu, perlindungan aula dalam hanya akan lebih ketat dari yang Anda kira, jadi mari kita lakukan dan telusuri aula luar bersama-sama. Begitu Anda menemukan orang yang mencurigakan, tembak mereka. Suara agung memenuhi udara. Hei, Hua Shao hanya bisa melakukan apa yang dia dengar, tetapi dia tidak tahu bahwa bimbingan inilah yang menyebabkan konsekuensi yang agak serius. Namun, Sol Mietian sangat licik,
dengan sampul banyak murid jiwa, dia berbalik ke aula bagian dalam kuil. Kenapa? Tidak ada siapa-siapa. Adapun Xiao Yan dan Yu mereka masih dengan cepat menuju ke tengah. Pusat adalah satu-satunya cara untuk sampai ke titik paling utara, jadi mereka berdua tidak punya pilihan selain menjadi keduanya. Setelah orang melangkah ke ruang perumahan pertama, mereka berada dalam masalah. Ini adalah ruang yang agak panas, seperti area seperti magma, seluruh tubuh panas, tetapi tidak ada napas atau bahkan sosok manusia di sini. Apa yang terjadi? Tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada jalan keluar di sana, lihatlah. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami situasi ini. Mencicit. Dengan suara, keduanya dengan mudah melewati cahaya pertama dan datang ke gerbang batu kedua. Pria yang baru saja tinggal di ruang itu, bukankah seharusnya dia tertidur? Butuh waktu lama untuk bereaksi. Tidak seperti itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan sepertinya memiliki beberapa petunjuk ketika dia bergabung dengan pria yang baru saja menyelamatkannya dari penghalang racun. Masuk. Tanpa ragu-ragu, untuk mengkonfirmasi beberapa pemikiran Xiao Yan dengan lembut menyentuh gerbang batu kedua dengan telapak tangannya dan bergegas ke dalamnya. Ruang kedua, ini adalah toko buku yang agak sepi. Di toko buku, cendana memancarkan semburan aroma. Tampaknya pena dan tinta baru saja dibuka, tetapi saat ini juga kosong. Masih belum ada. Pada saat ini, spekulasi Xiao Yan tampaknya telah banyak dikonfirmasi, dan dia bergumam. Apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat ini, tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Pergi ke ruang ketiga. Setelah berkeliling, dia melanjutkan menuju ruang ketiga. Ruang ketiga, ini adalah wilayah laut. Wilayah laut sangat besar, membuat Xiao Yan terintimidasi dan berbahaya, tetapi tanpa kecuali, tidak ada penjaga di sini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pembangkit tenaga listrik misterius itu diam-diam membantunya, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia tidak tampak jahat, dan dia sepertinya memohon untuk dirinya sendiri. Namun, menilai dari para penjaga yang menghilang tanpa alasan di ruang-ruang ini, pembangkit tenaga listrik yang diam-diam membantu Xiao Yan sebagian besar adalah orang misterius yang telah mengikutinya sebelumnya, dan kekuatannya mungkin berada di level terendah dari bintang 8. Melawan makhluk abadi, tepat ketika Xiao Yan dan keduanya bingung, dan mereka terus mengkonfirmasi tebakan mereka di 5 ruang, di tengah aula dalam kuil, Xiao Yan dan keduanya pergi ke satu-satunya cara untuk pergi ke tanda paling utara, area merah di tengah. Ini adalah kehampaan yang gelap. Tidak ada yang aneh di kehampaan, tetapi ada 2 tebing. Tebing itu berukuran ribuan kaki, dan tebing-tebing itu sangat curam dan dikelilingi oleh garis-garis hitam misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di atas garis-garis hitam ini, berisi jejak kekuatan guntur abu-abu yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, dan itu sangat kuat sehingga bahkan tidak dapat dilalui dengan keterampilan apapun. Dan jika ingin menyeberang ke sini harus berjalan melewati satu-satunya jembatan yang ada di atas kedua tebing tersebut, namun anehnya tidak ada hiasan di jembatan ini, hanya jembatan batu biasa. Di bawah 2 tebing dan jembatan batu China Unicom adalah jurang maut. Dengan kekuatan aneh di sini, beberapa kemampuan terbang dan kekuatan luar angkasa tampaknya tidak berfungsi, sehingga menjadi tempat teraneh di kuil. Kedua tebing itu tampak menonjol dari sisi yang berlawanan, persis sama. Area di atas tebing cukup luas, dengan luas beberapa ribu meter, di atas tebing, ada lingkaran, platform pelatihan selain itu, tidak ada yang lain. Pada saat ini, di tengah platform pelatihan, sosok kesepian perlahan membuka matanya yang indah, dan jejak guntur abu-abu di pupil menguraikan pola abu-abu kuno yang sangat tidak jelas, membuatnya seperti dewa. Dalam beberapa waktu, saya harus bisa bereinkarnasi sepenuhnya. Ketika senior Lei Master berhasil bangun, kekuatan dalam diri saya juga akan dikembalikan ke guru. Pada saat itu, saya bisa menjadi orang biasa. Qian Ying bangkit sedikit, meregangkan pinggangnya dengan malas, dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang ramping dengan jelas, dan bahkan pada akhirnya, sedikit rona merah muncul di wajahnya yang halus. Melihat lebih dekat, gadis ini adalah Du Qifei. Namun, kekuatan reinkarnasi benar-benar misterius. Tidak heran jika orang kuat sekuat guru telah membayar harga yang sangat mahal untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Setelah beberapa saat, Duo Qifei berkata kepada sendiri, jelas selama waktu ini,
dia telah memperhatikan banyak hal dari reinkarnasi, dan guru di mulutnya secara alami berasal dari reinkarnasinya sendiri, Lei Master. Setelah datang ke wilayah jiwa Li, sejak saya bertemu dengan jiwa guru Li, melalui sumber daya dan sarana jiwa guru Li, duo Qifei telah mampu memahami reinkarnasi terlebih dahulu dan menyentuh kekuatan reinkarnasi. Du Qifei hari ini, di permukaan, tampaknya dia sama dengan seorang wanita, tetapi kekuatannya telah melampaui 8 bintang, menyentuh reinkarnasi. Mungkin dia belum benar-benar menginjakkan kaki di alam reinkarnasi pertama, tapi sekarang dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling kuat di Li Soul Domain. Namun, ini jelas juga merupakan pukulan balik yang disiapkan oleh Lord Li untuk terobosan evolusi melahap api suci, karena dia tahu bahwa begitu dia gagal menerobos, wilayah jiwa Li akan menghadapi iblis cahaya dan wilayah pemakan jiwa yang menyerang di pada saat yang sama pada saat itu. Seluruh karena ini, klub Li Hunyu tidak akan ada lagi, jadi ini adalah cara yang pasti untuk membuat duo Qifei menyadarinya terlebih dahulu. Dan ada satu hal, penguasa jiwa Li menipu Du Qifei. Ada banyak jenis samsara, tetapi Du Qifei adalah samsara yang paling murni dan paling tirani. Karena begitu dia benar-benar bereinkarnasi, duo Qifei tidak hanya akan mendapatkan kekuatan tingkat reinkarnasi, tetapi bahkan Raja Petir yang terjebak dalam reinkarnasi karena kekuatan cadangan juga akan bangun. Pada saat itu, ada 2 pembangkit tenaga reinkarnasi. Reinkarnasi semacam ini adalah yang paling murni dan paling sempurna, karena dalam perjalanan untuk memahami reinkarnasi, ini mirip dengan duo Qifei yang belajar untuk mengintegrasikan kekuatan Raja Guntur dan mewarisi mantelnya. Setelah berhasil, kedua ahli reinkarnasi akan merespons hamil. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, setelah identitas reinkarnasi ditemukan dan dengan sukarela dilenyapkan oleh beberapa orang yang berhati-hati, maka orang super kuat yang jatuh ke dalam reinkarnasi akan menjadi lemah seperti selembar kertas kosong, dan akan menjadi lemah, dibiarkan untuk dibantai. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dan reinkarnasi pilihannya akan dengan mudah jatuh. Reinkarnasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Ini jelas merupakan tempat peristirahatan dan latihan yang khusus disiapkan oleh Master Jiwa Li untuk duo Qifei. Garis hitam di tebing digabungkan dengan kekuatan guntur. Untuk duo Qifei, ini adalah harta karun yang nyata. Sisi lain, ruang kelima, di sini adalah dataran, tak berujung sejauh mata memandang, tetapi sayangnya masih belum ada sosok yang kuat. Semua penjaga yang tinggal di 5 ruang menghilang. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah seseorang sampai di sana lebih dulu? Setelah menyelidiki 5 ruang berturut-turut, tidak ada penjaga yang ditemukan, dan mata UR menjadi aneh dan khawatir. Kurasa tidak. Xiao Yan berdiri dengan tenang di dataran, melihat lorong di dataran yang akan melangkah ke zona merah tengah, dan tersenyum. Kenapa? Tanya UR mendesak. Sepertinya Xiao Yan tahu sesuatu sejak memasuki dimensi kedua, tapi sayangnya dia tidak pernah memberitahu dirinya sendiri. Di 5 ruang dari paling selatan ke tengah, ada pusat kekuatan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 7. Jika surga pemadam jiwa sebelumnya memimpin, maka kekuatannya harus mencapai Dosian Bintang 8, tapi aku mengamatinya, kekuatan sebelumnya itu tidak begitu tirani, jadi hanya ada satu kemungkinan. Xiao Yan mencoba menganalisis. Apa? Kata UR dengan kedipan setengah tahu. Xiao Yan bingung, dan cukup sulit bagi UR untuk mengerti. Lewat sini. Untuk mencegah orang lain mendengarkan, Xiao Yan berbisik pelan di samping UR. Tidak mungkin. Ketika UR mendengar ini, matanya tiba-tiba berkilat. Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik misterius yang membantu mereka dalam kegelapan. Itulah sebabnya mereka dapat berjalan dengan lancar di sepanjang jalan. Dan kekuatan pembangkit tenaga listrik misterius itu mungkin adalah 8 Star Fighting Immortal. 8 bintang berjuang abadi. Apa konsep ini? Ini setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Bahkan di alam jiwa Li, Immortal pertarungan bintang 8 adalah eksistensi teratas. Untuk sementara, UR agak sulit dipercaya. Selanjutnya, ada tanda merah di tengah. Tingkat bahaya. Di sini bahkan adalah tempat paling berbahaya di antara 3 tanda merah di tengah-tengah paling utara dan paling selatan. Makhluk atau pembangkit tenaga listrik yang ada di sini, setidaknya mereka juga makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 8, tetapi mereka harus pergi. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu tertawa lagi. Ayo pergi. Keduanya saling memandang,
dan segera terbang melewati mereka. Selalu ada aura di sini yang membuat saya merasa tidak nyaman, itu membayangi. Ini benar-benar aneh, saya ingat dengan jelas bahwa perasaan semacam ini hanya dapat muncul pada Tuan, bagaimana perasaan seperti itu bisa muncul di kuil barat yang kecil? Apakah itu ilusi? Hei Salonglang mengikuti dua Xiaoyan dan bergumam, tetapi ketika dia melihat lorong itu, perasaan tidak nyaman muncul. Begitu suara itu jatuh, orang ini juga masuk bersama. Untuk sesaat, mereka bertiga berjalan menuju zona merah di tengah aula dalam kuil satu demi satu. Apakah itu reinkarnasi atau kelahiran kembali, atau kehancuran, tidak diketahui. Wah! Dengan suara, sosok Xiaoyan dan Yu'er tidak masuk ke sini pada saat yang bersamaan. Keduanya baru saja bergegas ke zona merah di tengah, dan mereka muncul di tengah salah satu dari dua tebing. Tebing itu sangat curam, dan bahkan beberapa jalan setapak terus muncul di tengah jalan, membentang ke atas, dari tebing. Apa ini? Kamu hanya ingin melihat tebing misterius ini, tetapi penglihatan di depannya tertarik oleh garis-garis coklat di jejak tebing, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjangkau. Jangan! Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berteriak. Meskipun dia tidak tahu karakteristik tebing ini, Xiaoyan samar-samar merasa ada sesuatu yang cukup menakutkan di tebing itu. Bang bang bang! Yu'er mengecilkan tangan lengah, tapi untungnya tidak ada masalah serius, hanya saja tebing gelap ini mengungkapkan ancaman yang tak terlihat, dan bahkan tempat di mana Anda baru saja menyentuh, di bawah garis hitam, tampaknya tersembunyi. Jejak sesuatu yang sulit diperhatikan oleh orang biasa. Ini adalah, diperlakukan oleh Yu'er, Xiaoyan tidak bisa tidak mendekati tebing. Permukaan dinding tebing terbuat dari batu hitam tidak beraturan, tetapi di bawah mereka, tetapi ditutupi oleh beberapa kekuatan tersembunyi. Kekuatan guntur. Xiaoyan mengerahkan semua kekuatannya, tetapi dia merasakan bahwa ada kekuatan guntur yang luar biasa di bawah bebatuan di tebing. Ini mungkin medan guntur. Wajah Xiaoyan tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Kekuatan guntur yang tersembunyi di bawah bebatuan di tebing mungkin tidak kalah dengan tingkat Raja Guntur. Untuk Xiaoyan hari ini, itu lebih dari pelayat paling selatan. Ada juga bahaya. Naik dulu. Setelah beberapa saat terkejut, dia menemukan bahwa tidak ada ancaman di sekitarnya. Sebaliknya, ada aura yang tidak jelas di atas tebing. Xiaoyan melihat sekeliling tanpa daya dan berkata tanpa daya. Saya tidak tahu mengapa, tapi tempat ini selalu memberinya rasa keakraban yang agak aneh, tetapi karena kekuatan di atas garis hitam, hati Xiaoyan bergetar lagi. Itu jelas sesuatu yang superior, setidaknya yang dapat dimiliki oleh seorang pertarungan abadi bintang 8. Setelah beberapa menit, keduanya sampai di puncak tebing. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Yu'er Mei mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa hanya ada lapangan latihan melingkar dan jembatan batu biasa yang menghubungkan kedua tebing, dan hanya bisa bergumam. Puncak tebingnya cukup lebar, tapi di luar itu, tidak ada yang lain. Ini, Xiaoyan. Kenapa dia ada di sini? Sebelum keduanya datang ke sini, duo Qifei terkejut melihat aura Xiaoyan, dan matanya yang indah tersapu dari atas tebing dan menemukan bahwa namun, karena identitas mereka, duo Qifei dengan sempurna menyembunyikan sosoknya di kehampaan di puncak tebing. Bagaimanapun, cara tersembunyi dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, karena kekuatan supernatural Xiaoyan sangat luas, tidak mungkin untuk dideteksi. Ini seharusnya, jembatan jiwa rusak, yang dikabarkan berada di dunia hantu. Mata Xiaoyan terus menyapu, dan dia berkata setelah beberapa saat. Jembatan jiwa rusak. Yu'er mendengar kata-kata itu dan berkata dengan terkejut, matanya tidak bisa menahan diri untuk menatap Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan tahu lebih banyak daripada dia. Aku hanya melihatnya di beberapa buku kuno. Di dunia hantu, ada banyak hantu, dan ada tempat-tempat aneh yang sangat gelap dan jahat sehingga orang harus memperhatikannya. Jembatan itu, katanya, bahwa jika Anda berjalan melalui jembatan ini, Anda akan mengalami pembakaran jiwa yang sangat berat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Namun, jika Anda berhasil melawan dan menyeberangi jembatan jiwa rusak, Anda akan dapat dilahirkan kembali. Hanya sejak zaman kuno, sepertinya tidak ada orang yang bisa berjalan melewati sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap jembatan batu yang menghubungkan dua tebing di depannya dan berkata, "Jembatan batu ini cukup sederhana, seperti jembatan biasa,
dan bahkan di atas tebing lain yang dihubungkan oleh jembatan batu, sebuah gerbang batu merah berdiri sedikit, di mana jalan keluarnya lewat sini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? UR bertanya, dengan keraguan dalam suaranya. Sekarang, aku hanya bisa pergi dan melihatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi berkata tanpa daya. Aura yang memenuhi tubuh di sini bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik manapun yang pernah ditemui Xiao Yan di masa lalu, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi keanehan itu. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, Xiao Yan di depan dan UR di belakang, dan keduanya berjalan menuju Broken Soul Bridge di tebing untuk sementara waktu. Bagaimana dia datang ke sini pada saat yang kritis seperti itu? Selain itu, Fang Hao, penguasa kuil barat, adalah yang paling berhati-hati dari 4 kuil, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya menyelinap masuk? Apa yang terjadi? Murid guntur Duki Fei, yang tersembunyi di kehampaan, terus berkedip, bertanya-tanya. Dengan kekuatan dan kehati-hatian Fang Hao, tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan pada saat yang penting seperti Master of Li Soul, dan tidak mudah bagi Xiao Yan dan keduanya untuk masuk ke sini. Boom! Jembatan batu itu cukup sederhana, tetapi ketika Xiao Yan menginjaknya, tubuhnya terkejut, dan bahkan kekuatan jiwa di istana spiritual di dalam tubuhnya untuk sementara terputus setengahnya. Sungguh paksaan yang besar. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan seperti batu besar 1000 kati, dan langkah kakinya meninggalkan jejak yang mencolok di jembatan batu. Jembatan jiwa rusak, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun, itu tidak cukup. Xiao Yan berkata dengan susah payah, menyadari bahwa banyak cara untuk melawan ki dan kekuatan jiwa di tubuhnya langsung disegel, dan dia hanya bisa bergerak, selangkah demi selangkah dengan naluri. Jerawat. Berjalan selangkah demi selangkah, mengangkat dan menurunkan setiap langkah membutuhkan kekuatan terakhir, dan kekuatan ini berasal dari kekuatan fisik Xiao Yan setelah diperkuat oleh transformasi pertama Dewa Naga. Jika tidak ada peningkatan seperti itu, aku takut Xiao Yan sekarang tidak punya pilihan selain mundur. Leng berdengung. Ketika Xiao Yan datang ke tengah jembatan jiwa rusak dengan susah payah, murid-muridnya mau tidak mau tertarik oleh jurang tak berujung di bawah. Api penyucian itu seperti lahar hitam memenuhi seluruh tebing gunung. Begitu Xiao Yan jatuh, aku takut apa yang menunggu Xiao Yan adalah kematiannya. Boom! Tepat ketika Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, energi hitam misterius tiba-tiba muncul dari atas 2 tebing di kedua sisi jembatan batu biasa, dan segera bergabung di jembatan batu dengan momentum guntur. Pada saat itu, jembatan batu yang awalnya biasa seperti gua dingin 10.000 tahun, memancarkan aura kematian, dan aura itu benar-benar menggerakkan Xiao Yan. Broken Soul Jade di Broken Soul Bridge. Diamkan aku. Pada saat ini, bayangan yang bersembunyi di kehampaan tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, batu giok abu-abu muncul tepat di atas kepala Xiao Yan, dan segera menyerap aura aneh di atas jembatan batu, dan jembatan batu kembali tenang. Kamu, mendengar suara manis ini, Xiao Yan juga menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat tertentu dalam kehampaan yang gelap. Ayo pergi. Dia tidak muncul di kehampaan yang gelap, tetapi dengan lambaian tangannya, petir abu-abu mengirim Xiao Yan dan kedua sosok itu menjauh dari sini. Aku tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan, Hicks. Setelah mengirim Xiao Yan dan keduanya pergi, duo Qi Fei muncul di atas tebing, melihat ke lorong di mana keduanya menghilang, dengan ekspresi terkejut, ekspresi polos. Penguasa Jiwa Li adalah sama dia memiliki hubungan darah, tetapi Duan Qi Fei memiliki beberapa faktor lain untuk Xiao Yan, apakah itu barusan? Melihat pelarian yang berhasil, UR berkata dengan terkejut. Seorang teman. Xiao Yan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Xiao Yan juga tidak ingin terlalu terlibat dengan Du Qi Fei. Dan nyala api suci di tubuhku juga memancarkan stok berfluktuasi cukup panas, dan harus ada retret penguasa Jiwa Li. Begitu kata-kata itu jatuh, mereka berdua tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba pergi ke ujung utara. Pada saat yang sama, Hei Xiaolonglang, Sol Mietian, Lei Zhu, Fang Hao, dan Hua Shao, kepala penjaga Jiwa Li, semuanya. Ruang kedua yang menghadap ke ruang paling utara tampaknya menjadi prioritas utama kali ini. Aula bagian dalam kuil barat adalah yang paling utara. Ada pasir kuning di mana-mana, pasir kuning berdengung, dan kekuatan kekerasan berubah menjadi badai pasir kemasan membuat malapetaka di padang pasir,
Energi yang menakutkan seperti itu tampaknya membuat kekuatan tirani yang menghancurkan dunia. Petik 2. Ini benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk memiliki fluktuasi energi yang kuat di dalam dan kekuatan penyegelan yang aneh di luar, tetapi semua ini hanya menambah kesedihan. Begitu dia selesai berbicara, awan udara hitam muncul langsung di sini, tanpa ragu sedikit pun, mengalir ke dalamnya. Orang ini adalah Sol Mietian. Tidak ada yang tahu mengapa dia tahu tata letak kuil barat, dan tidak ada yang tahu, mengapa dia melangkah melewati Xiao Yan dan keduanya dan masuk di depan mereka. Bagian paling utara adalah pedalaman gurun. Ini, apakah pedalaman gurun? Petik 2. Mungkinkah penguasa Jiwali ingin menggunakan kekuatan gurun untuk melemahkan kekuatan api suci? Baru saja memasuki inti tempat ini, suasana sunyi, disertai dengan semburan aura kering dan panas, bergegas menuju wajahku. Sebagai jiwa dari aula jiwa, suhu tinggi dan api secara alami memiliki banyak pengekangan pada tubuh jiwa. Petik 2. Tidak ada nafas lihun, tetapi luas gurun di sini berukuran sekitar 1000 kaki. Hanya ada 4 kuil di gurun. Di kuil-kuil, ada nafas Tuhan Lihun. Ada apa ini, ada apa? Setelah beberapa saat, Sol Mietian gelisah, dan kemudian tiba-tiba pergi ke salah satu dari 4 kuil di atas pedalaman gurun. Meskipun ada banyak teka-teki di hatinya, sudah terlambat untuk membuang waktu. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti, tetapi mereka berdua baru saja masuk ke sini, dan ekspresi mereka berubah. Bahaya yang tersembunyi di pedalaman gurun membuat mereka terkejut. Penguasa Jiwali seharusnya masih berada di utara, tapi mengapa kamu membuat 4 kuil, yang semuanya mengandung auranya? Xiao Yan berdiri di tengah gurun, matanya menyapu ke 4 kuil di bawah. Saat berkedip, telah menggelengkan kepalanya. Keempat kuil berdiri tegak, dan dinding perak mengandung kekuatan khusus, yang membuat orang takut, dan bahkan membentuk hubungan yang aneh satu sama lain. Mungkinkah itu penutup mata? Yu'er bertanya dengan bingung. Tidak, tunggu sebentar. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Meskipun kita memiliki peta rincin kuil barat, itu terlalu mudah untuk masuk. Bahkan jika kita memiliki Dou Bintang 8 yang misterius setelah dilindungi oleh para keabadian dan begitu banyak orang kuat di kuil menghilang, mengapa masih begitu sunyi di sini? Juga, yang paling membuatku bingung adalah bahwa Tuan Jiwali adalah penguasa seluruh domain Jiwali. Kekuatan besar di dunia yang luas, karakter seperti itu mundur ke dampak reinkarnasi, harus sepenuhnya siap, bagaimana dia bisa membuat begitu banyak kesalahan. Xiao Yan tidak bergerak sama sekali, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku udara. Dari awal hingga akhir, Xiao Yan telah melupakan kemampuan Master Jiwali, tetapi tertarik oleh akasia dan radang usus yang rusak. Sekarang dia memikirkannya dengan cermat, perjalanan ke kuil ini penuh dengan keraguan, jadi Xiao Yan harus berhati-hati pada saat terakhir ini. Maksudmu? Melihat serangkaian tanda tanya Xiao Yan, ada secercah cahaya di matanya yang indah, dan dia kehilangan suaranya. Jika Anda adalah penguasa Jiwali dan memiliki metode menelan api suci untuk menerobos siklus reinkarnasi, apa yang akan Anda lakukan? Xiao Yan mencoba mengajukan pertanyaan paling sederhana kepada Anda dan bertanya balik. Aku akan menyembunyikan semua berita, mencari tempat yang sangat sunyi untuk mundur, dan bahkan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membela diri. Kata Yu'er. Jadi kamu memikirkannya, perjalanan kita ke kuil barat tampaknya terlalu mulus, tetapi tampaknya diatur oleh seseorang. Petik 2. Petik 2. Aku selalu merasa bahwa ini adalah rencana penguasa jiwa. Setelah hening beberapa saat, Xiao Yan masih berbicara, meskipun dia tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin, jika ini masalahnya, aku khawatir kita adalah mainan di tangannya, dan apa alasan dia melakukan ini? Yu'er menggelengkan kepalanya. Saya memiliki beberapa api suci di tubuh saya. Dia secara alami menginginkan latihan di tubuh saya, dan Anda juga harus memiliki sesuatu yang menarik penguasa jiwa. Saya berkata, kan? Tanya Xiao Yan. Kamu benar dalam analisismu, tetapi sekarang kita semua di sini, pada saat kritis, apakah itu hidup atau mati, kita hanya bisa melihat kehendak Tuhan. Kamu tersenyum tak berdaya, dia sudah bertekad untuk mati, jadi dia tidak terlalu takut. Nasib masih harus di tangan kita sendiri, dan karena menjadi hantu, kekuatan Lord of Li Sol turun drastis ketika dia melahap api suci. Itulah satu-satunya kesempatan kita. Jadi sejak kita datang,
kita bisa, kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan tersenyum. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Kamu juga mengambil keputusan secara diam-diam, dan segera pergi ke salah satu kuil. Saya harap tebakan saya salah. Xiao Yan dengan enggan melirik ke 4 kuil yang berdiri di atas pasir kuning keemasan di atas pedalaman gurun, menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini memberi Xiao Yan aura aneh, bahkan lebih kuat dari tempat lain manapun di dunia, masa lalu. Setelah beberapa saat, keduanya langsung menuju ke utara jauh, di mana ada aura api suci terkuat dan aura penguasa jiwa. Hanya saja Xiao Yan dan Yuer, termasuk Sol Mietian, tidak mengetahuinya. Sejak mereka masuk ke sini, lokasi 4 kuil di pedalaman gurun telah menemukan perubahan aneh, dan mereka samar-samar muncul dari dinding 4 kuil ketika keluar. Itu ternyata seperti formasi kuno, yang sepenuhnya menghubungkan ke 4 kuil, dan di tengah 4 kuil di pedalaman gurun, sosok ilusi besar menjulang, abadi. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku ketagihan. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hijau di kuil paling utara di pedalaman gurun, pupil matanya yang tertutup rapat terbuka dengan lembut, bahkan dengan suara penuh kelegaan. Boom! Mengikuti tindakan orang ini, aura kekaguman terpancar dari seluruh kuil yang kosong, seperti seorang master. Tuhan yang perkasa, pada saat yang sama, di kuil yang kosong ini, kristal api menelan yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan bahkan di tengahnya, sebuah kursi sedan indah yang diukir oleh teks-teks kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan berdiri di atas kursi sedan yang indah, sekelompok api merah muda sekecil hati, seperti peri, berdetak kencang. Setiap kali berdenyut, akan ada riak api merah muda yang sangat keras. Energi semacam itu akan menghancurkan dunia, tetapi setelah beberapa saat, itu akan sepenuhnya diserap oleh kristal api yang menelan yang tak terhitung jumlahnya, didekorasi untuk area paling misterius. Tuan Jiwa, bronkitis akasia, ini jelas merupakan tujuan akhir dari perjalanan ke dunia hantu. Tempat yang aneh, sebenarnya tidak ada penjaga di sini. Xiao Yan dan Yuer datang ke utara tempat Li Hun mundur, salah satu dari 4 kuil yang paling mungkin, dan segera berkata. Setelah masuk sebentar, taruh ini sesuatu untuk dimakan. Tidak lama kemudian, melihat kuil megah di depan Anda, di telapak tangan Yuer, pil obat berlama-lama oleh Ki Hantu dilemparkan ke Xiao Yan. Segel ini jelas dapat mengisolasi beberapa pengaruh Ki Hantu pada 2 dari mereka. Engah. Dengan menelan, Xiao Yan tidak ragu-ragu, sosoknya berubah menjadi nyala api hitam, dan langsung memasuki kuil dengan UR2 bersama-sama. Ada 4 kuil di atas pedalaman gurun, kuil paling utara. Kuil, begitu banyak kristal dan aura Seon meresap, sepertinya ini tempat yang tepat. Hun Mietian berdiri di depan Xiao Yan dan mereka berdua dan bergegas ke kuil terlebih dahulu. Melihat bahwa hanya ada satu lorong di kuil, dan bagian dalam lorong itu diaspal dengan kristal yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri, tapi bergumam. Di bawah penutup kristal ini, tampaknya ada fluktuasi khusus. Napas hitam terbungkus jubah hitam, dan saat ini Sol Mietian selalu waspada. Hei, dengan suara, Sol Mietian langsung menuju ke inti candi. Di inti candi, ini adalah ruang tertutup yang agak besar. Sebagian besar ruang adalah tanah datar, tetapi larangan yang terdapat di tanah membuat Sol Mietian merasa dimudah. Itu bergetar, dan di suatu tempat di tanah datar tenggelam, dan ada pulau Cian kecil seperti danau. Pulau Cian dikelilingi oleh air Cian, dan ketika Sol Mietian melihat air Cian untuk pertama kalinya, tubuh sebenarnya dihasilkan secara tidak sengaja ada napas dingin, dan untuk pulau itu, api menelan yang mempesona diuraikan, dan mereka benar-benar membentuk dinding kristal. Dinding kristal membungkus kursi sedan yang indah, dan di dalamnya, api merah muda, sedikit berkedip. Karena dari kristal api merah yang menelan dan kursi sedan yang indah, api merah muda terlihat sangat misterius, dan nyala api naik seperti cairan merah muda yang perlahan menyebar, dengan riak energi samar di seluruh tubuh, seperti gelombang air. Dan air biru di sekitar pulau itu membungkus pulau itu dengan erat, seperti perlindungan, tetapi juga untuk menutupi nafas api suci. Di mana Tuan Jiwa Li? Jiwa Mietian bersembunyi di bawah jubah hitam saat ini, dan sepasang mata berbinar di jubah hitam tidak bisa tidak menatap pulau di depannya. Hehe, pria sepertimu datang ke sini. Setelah beberapa saat, kristal menelan merah menyala yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam cairan merah muda cerah di seluruh ruang, langsung memenjarakan dan menyelimuti ruang, dengan sentuhan yang tak tertandingi.
Suara itu muncul seperti master dari ruang ini. Tuan Li Jiwa, meskipun Sol Mietian telah mengharapkannya untuk waktu yang lama, dia masih bergumam ketika dia melihat sosok ilusi di pulau itu. Penglihatannya bagus, tapi sayang sekali hari ini kamu akan benar-benar jatuh di sini. Bayangan hitam ilusi tersenyum sedikit, dan dia secara alami memperhatikan tatapan berapi-api di jubah hitam yang menghancurkan jiwa, tetapi pada saat yang sama, Li Souzi ada juga merupakan niat membunuh yang agung di tubuh utama. Akasia dan radang usus sudah menjadi rahasia terbesar, tindakan menghancurkan jiwa semacam ini di langit sama saja dengan mengirim kematian. Soul Heaven Swordlock, melihat bahwa seluruh kekosongan benar-benar terpenjara, Sol Mietian tidak ragu-ragu, jubah hitam itu terkoyak, memperlihatkan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada permukaan tubuh jiwanya, yang sangat menarik perhatian, seperti cacing. Oh, tanda hitam kuno. Meskipun Lord of Souls ilusi terkejut, seringai suram muncul dari sudut mulutnya setelah beberapa saat, dan bahkan hantu gelap di tubuhnya keluar seperti banjir. Master of Soul Li sudah dalam keadaan ketegangan yang ekstrim, dengan tambahan kekuatan tingkat keabadian pertempuran bintang 8-nya, secara alami mudah untuk menangani penghancuran jiwa. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh penguasa jiwa Li adalah bahwa Dewa Pertarungan Bintang 7 di area surga penghancuran jiwa benar-benar dapat masuk ke sini. Jika bukan karena suatu cara yang tidak biasa, saya khawatir ada pengkhianat dari kuil barat, dan jelas bahwa orang ini milik yang pertama. Pria dari kerajaan hantu juga mencoba mengganggu urusanku di domain jiwa Li. Setelah aku berhasil menerobos, aku pasti akan pergi ke kerajaan hantu dan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Boom! Mengaum seperti binatang buas, energi hantu gelap di seluruh tubuh Lord of Li Soul mengungkapkan paksaan dari atasan. Aura ini sepertinya tidak dimiliki oleh tingkat kesempurnaan Dousian Bintang 8. Jadi, pola gelap, selamat datang rajaku. Raungan muncul seperti guntur, jadi jiwa dari Soul Destroyed Heaven's Soul Body. Garis yang tak terhitung jumlahnya dibakar dengan keras oleh cahaya redup, dan bahkan kekuatan Soul yang menghancurkan langit tiba-tiba menghilang. Tetapi kekuatan yang lebih kuat terbangun di tubuhnya. Tuan Jiwa, sudah lama aku tidak melihatmu. Setelah beberapa saat, tubuh Mietian Jiwa benar-benar menghilang, digantikan oleh gas hitam yang tersembunyi di kabut darah hitam. Raja 10.000 Hantu, benar-benar layak untuk membiarkan tubuhmu sendiri datang ke sini dengan mengorbankan jiwa besar. Melihat aura suram di kabut darah, penguasa jiwa itu mencibir. Satu sama lain. Selama itu sepadan, apa salahnya mengorbankan beberapa keripik? Sebuah suara tidak setuju datang dari Zaidu di kabut darah. Raja Hantu, penguasa kerajaan hantu di antara banyak wilayah dunia hantu. Ayo, biarkan aku melihat betapa kejamnya Master of Soul Li, yang berada pada tingkat kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 8. Jika kamu kalah hari ini, aku akan mengambil alih Li Soul Domain daripada kamu. Susu. Begitu suara itu jatuh, udara hitam di kabut darah tiba-tiba berubah menjadi sosok yang kabur, telapak tangan pucat datang langsung dari kedalaman lengan baju, kabut darah melonjak, dan cetakan telapak tangan yang keras setinggi 1000 kaki, ditembak ke arah Master Li Soul. Melihat pukulan tirani seperti itu, penguasa jiwa Li tidak melakukan apa-apa, hanya pandangan sekilas, dan energi hantu suram di sekitarnya langsung menenggelamkannya dan menelannya sepenuhnya. Kekuatanmu hanya di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8. Penguasa tertinggi dari kerajaan hantu yang bermartabat akan datang. Bukankah ini mengalahkan diri sendiri? Tanpa niat untuk bergerak, penguasa jiwa Li masih berdiri diam, sementara muram matanya perlahan menatap Raja 10.000 Hantu yang juga dikelilingi oleh hantu di depannya. Iya, itu sebabnya saya secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Suara itu jatuh, dan awan kabut hitam keluar dari tubuh Raja 10.000 Hantu seperti mata air, memenuhi seluruh kandang tertutup dengan mudah di kuil. Pada saat ini, itu sangat suram, seperti adegan kiamat yang nyata. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Melihat metode Wang Guiwang, Lord Li Soul melirik api merah muda dan kursi sedan yang indah di bawah kakinya. Keduanya perlahan menyatu. Pada saat terakhir, dia melihat, di luar aula berkata, tampaknya Tuan Jiwa Li sengaja menunda waktu, dan dia tampaknya tidak takut Raja 10.000 Hantu atau pembangkit tenaga listrik lainnya menghancurkan terobosannya. Sebaliknya, itu lebih seperti Tuan Jiwa Li, menunggu sesuatu. Saat ini, berdiri di kuil,
di luar ruang dua orang, hanya ada Xiao Yan dan keduanya. Tampaknya suara Tuan Jiwa sama dengan apa yang dikatakan kepada Xiao Yan dan keduanya. Lord Li Sol, ini adalah pesta yang disiapkan khusus untukmu, nikmatilah dengan perlahan. Raja 10.000 hantu berubah menjadi cahaya redup tertinggi, dan cahaya redup sepenuhnya membungkus tubuhnya, tetapi dia bisa melihat bahwa pada tubuh seperti batu giok putih dalam cahaya redup, monster hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Ternyata menjadi kekuatan jahat yang gemetar. Pada saat yang sama, seringai menyebar dari cahaya redup, seperti suara langit, dan bahkan kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang menutup seluruh ruang retret Lord of Souls untuk sementara waktu. Sepenuhnya terselubung. Tuan Li Hun mendengus, masih bergeming, berdiri tinggi di tengah pulau, menyaksikan pesta Raja 10.000 hantu. Penguasa jiwa Li tahu bahwa meskipun kekuatan Raja 10.000 hantu adalah tirani, untuk dirinya sendiri hari ini, tetapi ada beberapa kekurangan. Diri hari ini, tetapi telah menyerap sumber acacia dan patah enteritis, dan hanya satu langkah lagi dari menelannya dengan sempurna sebelum dia dapat naik ke alam suci dan memasuki alam reinkarnasi yang didambakan. Boom! Kabut hitam tak terbatas itu seperti anjing iblis yang merangkak keluar dari neraka yang melebur. Tepat setelah itu muncul dan menyebar, itu adalah embusan angin yang suram, dan bahkan nafas yang sangat jahat, tiba-tiba berubah menjadi raksasa anjing iblis setinggi 1000 kaki, binatang buas, dengan wajah garang dan aura yang mendominasi. Hanya karena ini, melihat binatang buas raksasa anjing jahat yang diubah oleh kekuatan jahat ribuan meter di depannya, sudut mulut Lord of Li Sol tertawa, dan sentuhan penghinaan arogan muncul. 10.000 anjing hantu dan binatang buas, robek dia untukku. Melihat penguasa jiwa Li tidak tergerak, Raja 10.000 hantu akhirnya memberi perintah kepada makhluk jahat itu. Dada, serangkaian suara aneh menyapu makhluk jahat itu, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti tungku, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, dan tiba-tiba melesat ke pulau tempat Lord of Souls berada. Pergi. Kekacauan. Petik 2. Terbalik. Lord Li Sol tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Di bawah bayang-bayang, telapak tangan tua terangkat, dan sentuhan energi perak langsung menyebar. Bang bang bang. Kekuatan sistem ruang angkasa perak baru saja menyentuh makhluk jahat itu, dan tiba-tiba semburan suara keras memenuhi seluruh ruang, seperti suara logam yang bertabrakan. Hush! Setelah Sun Qi, makhluk jahat ribuan meter itu langsung tersedot ke dalam celah ruang oleh kekuatan ruang angkasa perak, dan tidak akan muncul untuk waktu yang singkat. Fluktuasi reinkarnasi. Melihat bahwa penguasa jiwa dengan mudah menyelesaikan serangan terkuatnya, Raja 10.000 hantu di kabut hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Tidak ada yang tahu tentang kolusi dan kerja sama antara kerajaan hantu dan klan jiwa benua Douki, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan gabungan dari dua kekuatan mereka belum mencapai tingkat yang mengancam penguasa jiwa, dan sekarang mereka bersedia menggunakan banyak sumber daya. Kerajaan hantu untuk masuk ke sini, saya awalnya berpikir untuk berburu Dewa Jiwa Li, sehingga saya dapat memasuki reinkarnasi dengan lancar. Tapi sekarang tampaknya Lord of Li Sol saat ini telah menyentuh reinkarnasi. Meskipun tidak ada reinkarnasi nyata, tetapi pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi berbeda dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Pada saat ini, Rao adalah sikap serakah dari Raja 10.000 hantu, dan dia tidak bisa tidak takut, dan retret lahir. Jika kamu memiliki trik lain, gunakan itu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan. Setelah serangan Raja Hantu teratasi, Tuan Jiwali menamparnya dengan santai. Pada saat itu, pola cahaya hitam diam-diam menembus seluruh kekosongan di tubuh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan tempat retret tiba-tiba hancur, seolah-olah sisa es telah menyentuh api yang mengamuk, rentan terhadap satu pukulan. Orang ini, waktu terobosannya sangat cepat, sepertinya itu benar-benar salah perhitungan. Melihat bahwa Tuan Jiwa begitu sombong, tetapi masih ada senyum tidak berbahaya di sudut mulutnya, Raja 10 Tausan Ghost juga tersenyum, berdiri. Penguasa Jiwa Li adalah penguasa sejati dari 3 wilayah inti alam hantu, tetapi mengapa dia adalah Raja 10.000 hantu? Aku tidak ingin menggunakan benda itu, tetapi jika aku ragu-ragu, aku khawatir aku juga akan berada dalam bahaya karenanya, jadi. Setelah beberapa saat, Raja 10.000 hantu, yang disembunyikan di kabut hitam, tidak menyembunyikannya. Kabut hitam itu menghilang dan pergi dengan sendirinya, keluar.
Kamu sebenarnya manusia. Melihat Raja 10.000 Hantu menunjukkan wajah aslinya untuk pertama kalinya, Lord Li Sol tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rencanaku kali ini awalnya tidak ditujukan pada Raja 10.000 Hantu, tapi siapa sangka dia akan menariknya. Kalian pasti tahu Raja 10.000 Hantu itu tidak menentu di dunia hantu, salah satu pria paling misterius, bahkan penguasa jiwa Li belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pesta. 10.000 hantu keluar, 10.000 hantu menyembah. Li Hun, ini adalah dosamu, dan ini juga takdirmu. Menghilang di sini, tetapi satu demi satu tubuh jiwa muncul tak terkendali. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi orang-orang ini yang muncul, di atas tubuh roh ilusi, menatap mata merah. Penguasa jiwa Li, saya berharap saya bisa memakannya mentah-mentah. Jelas, saya memiliki kebencian yang mendalam padanya, dan tampaknya ada hubungan yang tak terhindarkan dengan penguasa jiwa Li. Li Hun, saya bekerja untuk Anda dan melewati kesulitan yang tak terhitung, tetapi Anda benar-benar meninggalkan saya dan membunuh saya pada akhirnya. Apakah Anda tahu rasa kehilangan ketika Anda dipercaya dan jatuh ke neraka dalam sekejap? Saya untuk masa depan Anda. Hegemoni, Anda tidak ragu untuk menghabiskan seluruh energi saya, tetapi pada akhirnya mengapa Anda ingin melenyapkan seluruh keluarga saya? Petik 2. Apakah kami hanya akan membocorkan berita? Tuan Istana, kami ingin Anda untuk memberi saya keadilan. Petik 2. Kamu masih memiliki sisa kekuatan terakhir, maka aku akan memberitahumu. Perebutan kekuasaan membutuhkan darah untuk mengalir. Kamu dulu adalah bawahanku yang paling setia, tetapi demi seluruh jiwa Li Realm, aku harus menyerah padamu. Dalam pikiranku, kamu selalu menjadi bawahan yang paling sempurna, semua yang kamu lakukan adalah untuk Li Hunyu kami, tetapi pada akhirnya kamu tidak dapat dikenali oleh teman Li Hunyu, atau bahkan karena ini, diburu. Tapi aku, Li Hun, bersedia bersumpah dengan kekuatan jiwaku bahwa kamu akan selalu menjadi bawahanku yang paling setia dan kejam. Li Hunyu bangga memiliki pahlawan sepertimu. Martabat semacam itu lebih seperti komunikasi antara saudara, kehangatan tapi bukan kasih sayang. Tuan, mendengarkan ucapan Guru Li, kebencian dari puluhan ribu hantu ini tiba-tiba menjadi lebih tipis. Dengan suara, di suatu tempat di angkasa, sesosok yang malu berkata dengan panik. Orang-orang ini, tetapi seluruh kerajaan hantu dan istana jiwa mencari hasil ratusan tahun bersama, untuk menggunakan kebencian semacam ini hari ini untuk melenyapkan penguasa jiwa di bawah kesalahan mereka sendiri. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh Raja Ling Wangui adalah bahwa serangan yang begitu mengerikan, rencana yang begitu lengkap, benar-benar dipecahkan oleh penguasa jiwa hanya dalam beberapa kata. Dalam hal ini, itu terlalu murah untukmu. Tunku Wangui, ledakkan untukku. Melihat hantu yang semakin berkurang, Raja Wangui memberi perintah. Pada saat itu, bau mesiu benar-benar tersulut, dan ruang ini juga krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera datang. Kekuatan Lord of Li Sol setinggi langit, dan tempat retret yang dipilih juga memiliki banyak batasan, tetapi ledakan gabungan dari puluhan ribu hantu, kekuatan yang begitu berbahaya, jauh dari mampu melawan pertarungan bintang 8. Abadi, tungku 10.000 hantu. Petik 2. Mekar, Raja 10.000 hantu panik, seperti wajah indah seorang manusia yang indah tiba-tiba berubah, dan kemudian meraung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Tuan Jiwa Li menghilangkan semua kekuatan kebencian dari puluhan ribu hantu dengan begitu lancar, jika tidak apa yang menantinya adalah kegagalan. Saat suara Raja Hantu jatuh, di suatu tempat di kehampaan, api hitam muncul entah dari mana, dan segera hantu yang tak terhitung jumlahnya yang telah menembus seluruh ruang diselimuti seolah-olah mereka sedang ditangkap, dan segera fokus pada sendiri, masukkan semuanya ke dalamnya. 10.000 tungku hantu. Ini adalah kekuatan unik kerajaan hantu, ia dapat mengumpulkan semua kekuatan jiwa bersama-sama, dengan cara melelehkan dan menghancurkan diri sendiri di tungku, meledakkan kehancuran gelombang yang tidak kalah dengan seni peri teratas. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang cukup untuk mengancam bintang 7 atau bahkan bintang 8, dan kekuatan seni abadi teratas, dan cukup untuk melenyapkan 8 yang sebenarnya. Bintang yang bertarung dengan pembangkit tenaga listrik abadi, bahkan penguasa jiwa, hanya bisa mundur sementara. Tanda seru. Tungku jahat yang diubah oleh api hitam berukuran sekitar beberapa meter, tetapi secara keseluruhan menyembunyikan aura jahat yang sangat misterius. Dari luar,
Tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan setiap kali hantu diserap, tungku api hitam sangat kuat, samar dan gelap. Pola Shenxie akan semakin dalam karena ini. Begitu pola jahat gelap di sekitar tungku api hitam benar-benar terang, saya khawatir pembangkit tenaga listrik sempurna Dosian Bintang 8 hanya akan jatuh di bawahnya. Bagaimanapun juga, tingkat kekuatan itu dapat dipelajari dari dunia. Petik 2. Jenderal, kali ini, usaha dan pengorbananmu tidak sia-sia. Petik 2. Karena pada akhirnya kamu akan menyaksikan kelahiran kembali dan transformasi makhluk tertinggi di sini. Petik 2. Reinkarnasi, kesombongan yang mendominasi yang sulit diatur, dari mulut penguasa jiwa. Setelah beberapa saat, tubuh penguasa jiwa, secara langsung dan perlahan meninggalkan pulau itu, dan perlahan melayang di udara, dan segera tidak ada bungkusan hantu di sekelilingnya. Sentuhan energi merah muda, seperti elf, mengelilingi penguasa jiwa Li, dengan dia sebagai yang utama dan raja, seolah-olah bersorak untuk kembalinya raja. Tidak mungkin. Petik 2. Hancurkan aku. Melihat tindakan Lord Li seperti ini, Raja 10.000 hantu meraung dengan panik seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Hantu-hantu ini memang memiliki hubungan yang mendalam dengan penguasa jiwa Li, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mati. Justru karena beberapa metode khusus Raja Hantu, mereka menjadi hidup dengan cara yang sangat istimewa, dan kekuatan mereka telah lama jika bukan karena kebencian yang mendalam untuk Tuan Jiwa Li di hati mereka, tetapi kebencian ini menghilang tanpa jejak setelah kata-kata Tuan Li, bahkan menyaksikan Tuan Jiwa Li yang akan melahap api suci, dan mulai berevolusi. Hantu-hantu ini memiliki kecenderungan untuk membantu Zhou dan menyiksa mereka, dan Raja 10.000 hantu berada dalam kekacauan. Boom! Setelah beberapa napas, tungku api hitam yang mempesona dipadatkan, dan kekuatan hantu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu dan disempurnakan. Pada saat ini, tungku 10.000 hantu hanya seukuran telapak tangan, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kengerian yang mengerikan. Berfluktuasi, seluruh tubuh tungku api hitam dibungkus oleh kekuatan tak terlihat, dan bahkan kekosongan itu runtuh seketika. Kekuatannya tidak kurang dari teknik peri teratas. Setelah meledak di retret di sini, apalagi pedalaman gurun, atau bahkan seluruh kuil barat akan terpengaruh. Tuan Jiwa Li, pergi ke neraka. Melihat Tuan Jiwa Li yang semakin misterius, Raja 10.000 hantu tidak ragu sama sekali. Di antara mengangkat tangannya, tungku api hitam yang menyilaukan di tangannya dipenuhi dengan aura jahat. Diproyeksikan langsung ke Lord of Li Soul. Seperti pendaratan meteorit, aura kekuatan dan aura seperti itu membuat pupil seseorang mengecil. Boom! Sebuah suara memekakkan telinga memenuhi seluruh kekosongan pada saat itu, tungku peleburan api hitam meraung seperti anjing ganas di Lord of Soul Li. Raja 10.000 hantu, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Hari ini adalah hari terobosan saya. Anda harus tinggal dan menyaksikan kelahiran negara adidaya. Sang guru jiwa tersenyum sedikit, tawanya cukup lembut, tapi penuh kagum. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menahan seranganku. Mendengarkan pernyataan Lord of Souls yang meremehkan, Raja 10.000 hantu masih berkata tanpa menyerah. Meskipun kekuatan tungku 10.000 hantu telah dilemahkan oleh penguasa jiwa, pada saat ini, untuk orang ini, ia masih memiliki kekuatan penghancur. Sakit cinta, kekuatan dari mabuk cinta. Lord Li Soul mengangkat alisnya sedikit, dan saat dia berbicara, semburan riak kekuatan merah muda perlahan muncul dari bawah kakinya, dan segera menghiasi seluruh kekosongan. Kekuatan akasia merah muda baru saja muncul, dan itu seperti cairan kental, yang langsung membungkus tungku api hitam, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan api suci, bagaimana mungkin? Menyaksikan riak energi merah muda menyebar, napas kekaguman memenuhi seluruh kekosongan, melihat sihir hitam dengan kekuatan puluhan ribu hantu The Flame tungku sebenarnya sangat rentan, dan tampilan Raja 10.000 hantu akhirnya menjadi jelek. Tabrakan. Tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu, Raja 10.000 hantu tahu bahwa kali ini dia hanya bisa kembali tanpa hasil. Karena alasannya sendiri, Lord of Li Soul hanya bisa menjadi tubuh jiwa yang paling murni dan tidak dapat memadatkan tubuh manusia, tetapi ini juga ditakdirkan bahwa dia hanya bisa melahap dua api suci yang bisa dimakan oleh hantu dalam hidupnya. Di luar kategori ini, kekuatan Lord of Li Soul sudah diakui oleh Lord of the Thousand Worlds pada tingkat sempurna dari 8-star Fighting Immortal. Begitu dia menguasai api suci, kekuatannya akan mengambil lompatan kualitatif. Setelah beberapa saat,
Tungku api hitam dan kekuatan merah muda dengan lembut terbang menuju tubuh penguasa Jiwa Li, dan jelas bahwa mereka ingin melahap tungku api hitam dan mengubahnya menjadi makanan untuk promosi mereka sendiri. Tidak bagus. Melihat Tuan Jiwa Li yang begitu licik, Raja 10.000 Hantu akhirnya kehilangan suaranya karena ngeri. Sampai sekarang, Raja 10.000 Hantu tahu bahwa dia telah ditipu oleh Tuan Jiwa Li. Tampaknya evolusi menelan telah berjalan dengan lancar, tetapi ini semua adalah strategi tuannya. Tampaknya Tuan Jiwa membutuhkan sesuatu sebelum kesuksesannya sendiri. Setelah beberapa saat, tidak ada ketegangan dalam pertempuran di antara keduanya. Raja 10.000 Hantu dengan mudah ditundukkan oleh penguasa Jiwa Li. Sayangnya, penguasa Jiwa Li tidak bermaksud untuk melenyapkannya, tetapi mengesampingkannya. Raja Hantu selalu merasa bahwa bukan hanya dirinya sendiri yang diperhitungkan kali ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa agar tidak mengekspos dirinya sendiri, biarkan Sol Mietian masuk ke sini dan mengekstradisi dia dengan cara pengorbanan, dan bahkan membayar harga yang mahal, di akhir itu hanya untuk mahar dari penguasa Jiwa Li, dan Raja 10.000 Hantu benar-benar tidak bahagia. Ini adalah tempat di mana Master of Soul Li mundur, jadi berhati-hatilah. Untuk sementara, dengan berakhirnya pertempuran antara Master of Soul Li dan keduanya, sosok Xiao Yan dan keduanya juga datang ke sini bersama. Sorotan nyata, dimulai. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah memilah beberapa ide. Saya tidak tahu berapa banyak. Ledakan dalam beberapa hari di akhir bulan, tetapi bulan ini pasti akan mengakhiri dunia hantu, ruang yang begitu menakutkan. Hanya menerobos perimeter kuil paling utara di pedalaman gurun dan memasuki retret penguasa jiwa. Melihat lorong-lorong gelap di sekitar dinding, hati Xiao Yan meledak ngeri. Kekosongan di sini dipenuhi dengan gelombang energi. Kekuatan kurungan yang sangat menakutkan membuat kekuatan api di tubuh Xiao Yan membubarkan bau ketakutan. Sepertinya penguasa Jiwa Li sangat berhati-hati. Dia membagi napasnya menjadi 4 bagian dan membagikannya di 4 kuil di pedalaman gurun. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kita akan membuang banyak waktu. Mata Yu Ermei terus memindai dinding gelap di sekitar, dan berbisik. Pintu masuk ke kuil paling utara cukup aneh, dan Xiao Yan yang akhirnya menggunakan kekuatan api suci untuk membukanya, tetapi tidak ada yang berbeda di sini. Di sana adalah bujur sangkar bagian gelap kuil tampaknya terhubung ke kedalaman kuil, dan pada saat ini sosok Xiao Yan dan keduanya sangat waspada dan pergi menuju kedalaman. Tirani. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada jejak api abu-abu menutupi sosoknya, dan dia dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman kuil. Melihat tatapan serius Xiao Yan, Yuer tersenyum tenang, dan segera mengikuti, seolah-olah dia memutuskan untuk masuk ke sini. Yuer memiliki hati kematian fana, dan Xiao Yan benar, memang ada sesuatu pada Yuer. Itu cukup untuk menarik Lord Li Sol atau cukup untuk mengancam harta karunnya. Keduanya tampak waspada, dan setelah berjalan dengan hati-hati selama puluhan menit, kekosongan besar yang mengejutkan perlahan muncul di garis pandang. Tempat itu harus di sini. Melihat kekosongan aneh di depannya, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ruang di depannya tidak ada habisnya, dan di atas kekosongan, ada banyak kristal merah yang membuka jalan, yang sangat mengejutkan dan mempesona. Sebagian besar kekuatan api, sehingga kekuatan pembangkit tenaga atribut api sangat berkurang di sini. Ini, menelan kristal api. Setelah beberapa saat, melihat begitu banyak kristal api menelan, Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan, bertanya-tanya, begitu banyak kristal api menelan tidak baik untuk pertempurannya. Fungsi menelan kristal api adalah untuk menyerap kekuatan api. Sampai batas tertentu, jika bertarung di ruang ini, untuk Xiao Yan, kekuatan tempurnya sangat melemah. Ruang di sini disegel, kamu hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Mata indahmu melihat ke tengahnya melalui kristal merah yang tak terhitung jumlahnya, dan lorong di belakangnya juga benar-benar tertutup pada saat ini, jelas tidak ada lagi jalan keluar. Di sana, pada saat ini, itu benar-benar diaspal dengan lingkaran energi merah muda, dan bahkan momentum mengerikan yang melampaui langit dan bumi, menyebar jika tidak ada apa-apa. Ying, berkati aku. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di dadanya dengan senyum yang gagah, dan sedikit kehangatan terus meluap, bahkan gemetar. Jelas, bahkan hati api suci Mu Yingying mencoba menghentikan Xiao Yan. Pergi, karena kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan melepaskan dan tersenyum, jelas dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya.
Kekuatan persepsi jiwa tirani Xiaoyan membuat Xiaoyan jelas bahwa lingkaran merah muda di inti ruang ini adalah kekuatan Acaccia Pata Enteritis, dan tempat yang terbungkus di dalamnya adalah sentuhan terkuat yang sebanding dengan langit. Tanpa berpikir sama sekali, Xiaoyan tahu bahwa ini adalah tempat di mana Lord of Lisol mundur, dan orang yang paling kuat di lingkaran merah muda hanyalah Lord of Lisol. Ruang ini sangat besar, dan kristal menelan api merah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengandung untaian cairan merah muda. Jelas, mereka telah menyerap kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengah ruang, ada danau yang tidak terlalu besar. Danau itu berukuran sekitar beberapa ratus meter, tetapi airnya anehnya hitam, dan hitamnya sangat dingin, dan tampaknya mengandung semacam kekuatan aneh yang menyesakkan. Dia ada di sana, samar-samar aku bisa merasakan bahwa kamu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika kamu mati seperti ini, itu tidak layak. Mengapa kamu tidak melupakannya saja? Dia tidak lupa untuk bertanya. Tuan Li jiwa sangat kuat, tetapi saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kepercayaan itu. Saya pikir saya pasti akan lebih tirani daripada dia di masa depan. Dan kali ini, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk saya, pekerja keras. Menunggu gadis itu menjelaskan. Saya harap saya telah mengecewakannya terlalu banyak. Saya harap kali ini, saya akan menebus semua hutang saya. Xiaoyan tidak tahu mengapa Yu'er tampak menjadi orang yang berbeda setelah masuk ke sini, tetapi pada akhirnya, dia kenang dalam benaknya gadis lucu dengan rambut biru-biru, jejak kesedihan mengalir ke ujung hidungnya. Saya baru saja bertemu dengan Mu Yingying sebelumnya. Xiaoyan tahu bahwa pada saat itu dia tidak jatuh cinta dengan Mu Yingying, tetapi itu jelas bukan ala kadarnya dan seorang teman, tetapi hanya setelah Mu Yingying dikorbankan, Xiaoyan menyadarinya, hanya cinta, tetapi juga tanggung jawab dan tanggung jawab. Xiaoyan berdiri di atas Yan Yanjing dengan lembut, memandangi air danau hitam dengan acuh tak acuh, lalu telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan cetakan telapak api meraung ke sana. Cici, sebuah suara aneh muncul dari danau, tapi serangan api Xiaoyan langsung padam seperti ngengat menjadi api. Anda harus tahu bahwa api yang digunakan Xiaoyan sekarang adalah api abadi, dan kekuatan api abadi sangat rentan di bawah air danau hitam ini, membuat Xiaoyan harus bermartabat. Ini adalah danau terlarang. Danau itu memiliki kekuatan misterius yang mengisolasi semua nafas kehidupan. Jika kamu ingin memasukinya, kamu hanya dapat memasukinya dalam keadaan mati suri atau tubuh jiwa murni. Yu'er melihat penampilan Xiaoyan dan berkata, jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat betapa mengejutkannya jalan untuk melahap penguasa jiwa. Suara itu jatuh, dan api suci tiga warna memenuhi tubuh Xiaoyan, mengirim Xiaoyan keluar nafas kehidupan benar-benar tertutup, seperti orang sekarat. Pergi. Keduanya saling memandang dan langsung tenggelam ke dalam danau terlarang. Bang bang bang. Tepat setelah memasuki danau terlarang, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Xiaoyan menggigil. Bahkan saat jarak berenang meningkat, jantung Xiaoyan tiba-tiba berkontraksi, seolah-olah dia telah terkena sesuatu. Stimulus yang mematikan secara umum. Lawan aku. Sadar akan kekuatan aneh di danau terlarang, Xiaoyan meledak dengan kekuatan nyala api, melawannya. Keduanya mengertakkan gigi dan berjalan menuju pulau kecil di dalam danau terlarang selangkah demi selangkah. Apakah ini retret penguasa jiwa? Setelah beberapa menit, keduanya berjalan langsung melewati penghalang danau terlarang dan benar-benar memasuki pulau kecil yang terbungkus lingkaran merah muda. Tepat setelah masuk ke sini, Xiaoyan dan keduanya berdiri di tepi, dan pembangunan pulau kecil di sini seperti pentagram besar. Di tengah pulau, sebuah kursi sedan indah yang dibungkus dengan garis yang tak terhitung jumlahnya mulai terlihat. Selain itu, di beberapa batu di pulau itu, seorang pria tampan seperti manusia dibelenggu oleh sentuhan energi merah muda, dan dia terpaku di tempatnya. Kerajaan hantu menyelamatkan 10.000 raja hantu. Tiba-tiba, Yu'er menatap pemuda yang terikat mati, dan kehilangan suaranya. Itu adalah seorang pria yang terbungkus kabut hitam bergelombang, pupil matanya yang gelap dan arogan menatap ke tengah pulau, dan matanya yang gelap penuh kegilaan. Meskipun dia diikat sampai mati oleh belenggu merah muda, nafas yang terungkap dari tubuhnya sebenarnya adalah dewa pertarungan bintang 8. Kerajaan hantu adalah raja dari semua hantu. Petik 2. 8 bintang melawan dewa. Petik 2. Tuan Balai Istana Jiwa. Alih-alih melihat cahaya merah muda aneh di atas pulau,
Xiaoyan menatap pria aneh yang terikat, dan berkata dengan kaget. Menurut informasi Xiaoyan, kerajaan hantu dan klan jiwa memiliki hubungan yang tak terhindarkan. Atau bekerja sama, dan begitu dia menemukan penguasa kerajaan hantu, Raja 10.000 Hantu, saya khawatir dia akan dapat menanyakan beberapa rahasia tentang Xiaoyan. Rahasia Klan Xiao. Pertanyaan ini telah mengganggu Xiaoyan selama beberapa dekade. Selanjutnya, seorang murid Akademi Jiwa Belaka, UR, bagaimana mungkin mengetahui penguasa tertinggi kerajaan hantu? Jadi semua ini adalah konspirasi mereka, untuk menangkapnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri, tapi tingkatkan banyak tindakan pencegahan terhadap UR. Susu, Xiaoyan keturunan Yan, aku bisa mencium aura menjijikkan dan inferior di tubuhmu dari jarak jauh, dan kamu masih sangat menyebalkan. Melihat sosok Xiaoyan, Raja 10.000 Hantu yang terikat mencibir dan meraung pada Xiaoyan di kejauhan. Kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah jubah hitam, dan segera menyerbu seperti asap mesiu. Langit menembak ke arah Xiaoyan. Merasakan momentum yang melonjak keluar dari Raja Wangui, wajah Xiaoyan menjadi serius untuk pertama kalinya. Api suci 3 warna, teknik api menelan, dan banyak cara lain untuk melawan jiwa tidak berhasil. Pikiran apapun akan ditampilkan dalam sekejap. Serangan acak yang sama tiraninya dengan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8, jika Anda menganggapnya enteng, itu mungkin cukup untuk melenyapkan Xiaoyan. Cici. Dengan suara, kabut hitam yang aneh langsung bertabrakan dengan api suci 3 warna Xiaoyan, dan keduanya segera menemui jalan buntu dan bernapas dengan lancar. Raja Hantu, benar-benar jatuh ke dalam keadaan yang memalukan, benar-benar lucu. Menstabilkan sosoknya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat, mencoba yang terbaik untuk menenangkan napasnya, dan berjalan menuju Raja 10.000 Hantu selangkah demi selangkah. Itu sendiri. Petik 2. Dan aku dapat memberitahumu bahwa istana jiwa dan klan jiwa, bahkan kerajaan hantu kita, tidak begitu jelas. Meskipun aku membuat beberapa kesalahan dalam serangan diam-diam ini, tetapi pertarungan bintang 6-mu yang abadi, bahkan 10 nyawa tidak cukup untuk mati. Susu. Melihat tindakan Xiaoyan, Raja 10.000 Hantu tidak melakukan apa-apa, tetapi mencibir, dan segera memalingkan muka dari Xiaoyan, mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan melihat ke atas ruang dengan tatapan horor, penuh dengan bola mata. Di tubuh Xiaoyan, 3 warna api suci dimusnahkan dan diputar, melindungi Xiaoyan, dan Xiaoyan juga untuk sementara menyerahkan Raja 10.000 Hantu. Raja 10.000 Hantu dan UR saling mengenal, dan setelah keseimbangan, api suci lebih penting. Kelompok cahaya merah muda menggantung tinggi seperti putaran matahari yang bersinar, dan paksaan langit dan bumi menyebar keluar tak terlihat. Acaccia Broken Enteritis ada di kelompok cahaya merah muda. Tampaknya kita masih selangkah terlambat. Master of Li Soul telah memasuki langkah terakhir. Setelah beberapa penyelidikan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan penjaga Yama, istana ke-10 tanda klan, dan bahkan berkat dari banyak api suci, dia tidak dapat mematahkan kelompok cahaya merah muda yang terdiri dari penguasa jiwa dan akasia patah hati. Melihat sekarang, aku khawatir aku hanya bisa menunggu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa hasil. Sekarang, jika dia dengan terburu-buru menghancurkan kelompok cahaya merah muda, dia mungkin akan menerima serangan balasan yang besar. Selain itu, belum lagi kekuatan besar yang dibutuhkan untuk menghancurkan kelompok cahaya merah muda, dan karena dia tidak tahu keadaan Master Jiwa, Xiaoyan tidak berdaya untuk sementara waktu. Sepertinya masih selangkah terlambat. UR di samping juga setuju, dan Daimu melirik ringan, dan menemukan bahwa kristal menelan Yan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya redup, dan bahkan garis misterius yang tak terhitung jumlahnya di kursi sedan yang indah itu redup jelas. Sekarang penguasa jiwa Li telah mencapai langkah penting. Raja Wangui, apa kamu? Untuk beberapa saat, UR perlahan berjalan menuju Raja Wangui yang terbelenggu dan bertanya. Murid langsung Dekan Akademi Jiwa. Wan Guiwang tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum sedikit. Soul Mist adalah namanya sendiri, dan nama ini juga ada untuk beberapa komunikasi dengan Dekan Akademi Jiwa, jadi masuk akal bagi UR untuk mengetahui Raja 10.000 Hantu yang sebenarnya. Bagaimana bisa? Anda Zaidu bertanya. Semua ini direncanakan oleh tuanmu. Dia memberi kami peta terperinci dan metode masuk di sini, sehingga ingin kami mencegah terobosan penguasa jiwa Li.
harganya adalah Anda telah mengembangkan metode untuk melahap hantu, api suci, tapi aku masih meremehkannya, tetapi pada akhirnya aku gagal total. Raja 10.000 hantu mencibir, dan masih ada sentuhan pemberontakan dalam suaranya. Kekuatan Lord Li Sol telah menyentuh samsara. Bahkan jika terobosan ini gagal, kekuatannya akan benar-benar menyentuh samsara. Jadi kali ini, dia berhasil. Dia mendengarkan sejenak dan menatap ke langit, kelompok cahaya merah muda, paksaan mengerikan yang melampaui energi langit dan bumi, perlahan memenuhi udara, seolah-olah beberapa roh kudus yang tak tertandingi akan muncul di dunia. Ya, dia berhasil kali ini, tapi sayang masih ada aku. Mendengarkan kata-kata Wang Guiwang, Yu'er tidak bisa menahan tawa. Bagaimana dengan reinkarnasi? Terobosannya, bagaimanapun, berasal dari penelitian Akademi Jiwa mereka, dan ketika penelitian terakhir berhasil, hampir semua pembangkit tenaga listrik di Akademi Jiwa mereka dilenyapkan olehnya, tetapi penguasa jiwa Li lupa bahwa hal-hal ekstrim mengubah mereka, punggung, dan hantu semacam ini melahap metode Saint Yan adalah tindakan melawan langit, jadi sebelum penelitian, tuannya diam-diam tertinggal, jadi tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Lupakan saja, melihat Yu'er dan Wang Wuiqing seperti ini, Xiao Yan juga menyerah untuk bertanya, dan memandang enteng pada kelompok cahaya merah muda. Pada saat ini, seluruh ruang, seperti jantung yang telah lama diam, tiba-tiba berdetak kencang dan kuat, dan seluruh area dipenuhi dengan kegelisahan yang kuat. Tidak baik, orang ini. Melihat perubahan mendadak dalam kelompok cahaya merah muda di kehampaan, Raja 10.000 hantu tiba-tiba bergetar, dan pupil matanya mengecil. Tabrakan, semburan riak energi merah muda, seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba meledak dari tepi kelompok cahaya merah muda. Apakah dia berhasil? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, sudut mulut Yu'er menjadi kering, dan dalam kehampaan, paksaan yang tampaknya lebih tinggi menyebar seperti penguasa langit dan bumi, dan kemudian dia berbicara dengan susah payah. Tidak, Master Li Hun menerobos. Gagal. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiao Yan penuh dengan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, dan matanya tertuju pada lingkaran merah muda. Setelah riak energi yang menakutkan menghilang, tubuh jiwa ilusi dari penguasa jiwa tercermin dalam garis pandang Xiao Yan. Di telapak tangan ilusi, nyala api merah muda yang lembut berdetak dengan lembut. Xiao Yan, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Melihat Xiao Yan, yang dikelilingi oleh 3 api suci di bawah, Master of Li Sol tidak menunjukkan ketidaksenangan. Sebaliknya dia menyeka darah di lantai, sudut mulutnya dengan senyum menjengkelkan, itu seterang iblis yang jatuh ke dalam jurang, Anda gila, Anda masih gagal. Petik 2. Susu. Pada saat ini, melihat penguasa jiwa Li yang berdiri di atas kehampaan, sudut mulut Wang Gui tidak bisa menahan tawa. Sebagai pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8, Raja Wang Gui dapat dengan jelas mendeteksi tubuh utama dari jiwa Li. Bagian dalam sudah penuh dengan bekas luka, bahkan penuh lubang, dan nafas serta kekuatannya telah turun secara signifikan. Situasi ini bukan pertanda terobosan yang berhasil, tetapi sekuel dari terobosan yang gagal. Reinkarnasi, Anda harus naik kembali ke bencana. Yang disebut reinkarnasi perampokan dibuat khusus sesuai dengan kekuatan dan pengalamannya sendiri, dan itu ada di langit dan di tanah dengan perampokan Douxian. Ya, saya gagal. Petik 2. Bahkan jika kamu telah menguasai metode itu, jalan reinkarnasi adalah puncak sebenarnya dari seluruh dunia 1000 besar. Bukankah begitu mudah untuk menginjakkan kaki? Mendengarkan ejekan 10.000 Raja Hantu, Tuan Jiwali menertawakan dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kemarahan, dan keadaan pikirannya sangat tenang, terlihat seperti kegagalan terobosan, tapi seperti orang ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, melihat penguasa Jiwali yang begitu lemah dan kekuatannya bahkan telah jatuh ke keadaan dewa pertarungan bintang 7, ekspresi Yu'er sangat serius. Sekarang keadaan penguasa Jiwali tampaknya memegang kendali, dengan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Li Sol pada akhirnya. Metode sang master persis sama, tetapi hanya Anda dan guru yang tahu metode itu. Bagaimana mungkin Master of Li Sol tahu? Tidak, semua ini pasti kebetulan, dan Master of Soul Li saat ini baru saja gagal menerobos dan hampir jatuh. Kamu sepertinya ingin melihat aku. Mengabaikan kelainan Yu'er, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, dan suaranya dipenuhi dengan sedikit kebebasan. Selama Tuan Jiwali tidak menerobos siklus reinkarnasi, maka kali ini, dia tidak akan dihukum,
kematian, dan patah hati Acachia juga lengkap saat ini. Untuk dilestarikan tanpa kerusakan, ini adalah yang terbaik untuk Xiaoyan. Xiaoyan, keturunan klan Xiao, raksasa di dunia, memiliki darah klan Xiao, serta banyak api suci. Petik 2. Bahkan ketika kamu memasuki dunia hantu, aku memperhatikanmu, tetapi pada saat itu, beberapa pria bertele-tele di Akademi Kelima mendukungmu dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang. Benar-benar konyol. Jika orang-orang itu mengetahuinya, saya khawatir mereka akan menyesal mendukung Anda. Master Li Hun berjalan dengan ringan, dan ternyata berjalan langsung dari udara ke puncak Yan Yanjing, berjalan menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah. Kamu tidak harus begitu sok. Aku tahu bahwa semua yang kamu lakukan sekarang hanya untuk memaksaku muncul. Aku bahkan tahu bahwa kali ini kamu menerobos reinkarnasi. Mabuk cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu miliki, kamu ada hal-hal lain yang diperlukan untuk menerobos siklus reinkarnasi. Xiaoyan bertanya sambil tersenyum, tanpa panik sama sekali, tetapi sangat tenang. Mereka yang terlalu pintar sering tidak hidup sampai akhir. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, tatapan Lord Li Sol tiba-tiba meledak menjadi kejutan. Jelas bahwa Xiaoyan akan melihat situasi yang telah dia atur sedemikian rupa, hati-hati. Penguasa jiwa Li tidak pernah membayangkannya. Sejak saya memasuki perimeter senat, dan bahkan kemudian memasuki kuil barat, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu terlalu mudah di sepanjang jalan. Selain perasaan lemah yang baru saja Anda tunjukkan oleh kegagalanmu untuk menerobos, dan perasaanku terhadapnya. Induksi api suci. Peradangan patah hati Acachia saat ini seharusnya dalam kondisi paling lengkap, dan master jiwamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk menelan api suci, tertawa. Benar-benar ditemukan, layak menjadi keturunan klan Xiao. Tapi aku sangat penasaran, kamu jelas tahu ini jebakan, mengapa kamu masih berlari di sini? Tubuh jiwa ilusi dari Master Li Sol menunjukkan dominasi seperti dominasi nafas yang kuat. Mungkin, aku memiliki takdir ini. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Mungkin, aku akan bertanya dengan cara lain. Kartu truf macam apa yang kamu miliki untuk bisa keluar dari tubuhmu di tangan Tuan Jiwa yang aku sentuh reinkarnasinya? Pada saat ini, aura tuannya tidak salah lagi, dan dia bahkan menyerang Xiao Jiwa yang seperti semacam interogasi oleh atasan. Ayo kita lakukan. Biarkan aku melihat betapa kejamnya penguasa jiwa. Xiaoyan meraung, mengabaikan provokasi penguasa jiwa. Dia tahu bahwa pertempuran ini tak terhindarkan, dan dia juga tahu itu, kali ini dia akan melakukannya, mati, tapi selama ada kesempatan, Xiaoyan tidak akan menyerah. Teknik menelan api. Transformasi Dewa Naga. Jiwa pertarungan. 3 api suci. Untuk sesaat, tubuh Xiaoyan sepenuhnya diselimuti oleh domain api abadi, mencegah dirinya dilenyapkan oleh penguasa jiwa. Setelah itu, kekuatannya meroket, dan bahkan pada kekuatan tubuh dan lengan, kekuatan yang sangat menakutkan menyebar seperti naga yang terbangun, dan semangat juang juga waspada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiaoyan, semua ini disiapkan untukmu. Dan jalanku menuju reinkarnasi juga dibuka olehmu. Dapat dikatakan bahwa merupakan kehormatan besar bagimu untuk dapat membantuku menerobos reinkarnasi. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya Li Hunyu akan mengingat namamu, Xiaoyan. Cahaya yang bersinar akan bertahan selamanya. Jadi, pergilah ke sini. Kekuatan ruang memenuhi Xiaoyan seperti telapak tangan kematian. Seluruh tubuh, segera sentuhan ketakutan akan kematian, memenuhi hati Xiaoyan. Weng berdengung. Jeritan kesedihan, bergetar hebat tak terkendali dari dada Xiaoyan. Perasaan itu seolah memohon pada Xiaoyan, cepatlah, kamu tidak bisa tinggal di sini. Jangan khawatir, kamu akhirnya merombak hati ini untukku, dan aku tidak akan mati sekalipun. Merasakan fluktuasi gemetar di jantung api suci yang diubah oleh Mu Yingying, Xiaoyan dengan lembut menyentuhnya dengan telapak tangannya, terhibur. Penghakiman. Tuan Jiwa Li tidak tergerak sama sekali. Sebagai penguasa generasi, dia secara alami merasakan pemikiran yang cermat dan dukungan dari Dekan Akademi Jiwa, jadi dia tidak langsung menelan Acachia dan patah enteritis, menurut metode mereka, tetapi mengambil Acachia patah enteritis sebagai panduan. Xiaoyan tertarik. Tanyakan saja pada seorang pria yang dapat memiliki beberapa api suci pada saat yang sama, jika teknik kultivasinya diperoleh sendiri, saya khawatir Tuan Jiwa akan menjadi reinkarnasi nyata. Ini adalah tujuan sebenarnya dari Master of Souls.
Adapun meninggalkan api abadi dan meninggalkan penyakit cinta dan peradangan patah hati secara rahasia, itu untuk membuktikan lebih lanjut latihan Xiaoyan. Sekarang semuanya sudah siap, hanya angin timur, selama Anda melenyapkannya, menempati tubuhnya, dan mengambilnya Xiaoyan, maka bukan hanya dirimu sendiri masalah bahwa tubuh jiwa tidak dapat memadatkan tubuh manusia akan terpecahkan, dan bahkan diri sendiri akan memiliki sebanyak 4 api suci pada saat yang sama. Pada saat itu, belum lagi dunia hantu belaka. Bahkan jika itu adalah dunia 1000 besar, penguasa jiwa Li tidak akan takut. Adapun Duki Fei, yang terkait dengan Xiaoyan, meskipun kekuatan reinkarnasi telah menembus, 2 gunung guntur di tengah kuil barat adalah penjara alami yang mengesankan, yang sementara dapat memblokir mereka, dan bahkan menemani orang yang menjaga. Xiaoyan, bintang 8 misterius yang bertarung abadi, di depan Lord of Li Sol, dia tidak memiliki prestise. Saat Lord of Li Sol mengatakan ini, setiap simpul kosong di seluruh ruang bersinar dengan cahaya perak. Ketika berubah menjadi cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar membentuk pemandangan kompas ruang perak paling sempurna yang tergantung secara vertikal di antara langit dan bumi. Kompas ruang perak memblokir semua rute pelarian Xiaoyan, yang seperti sabit dewa kematian, membuat Xiaoyan tak berdaya. Rebut aku rumah. Melihat adegan ini, Lord Li Sol tidak ragu-ragu dan menggunakan teleportasi ruang angkasa secara langsung. Bayangan asli tidak menghilang, dan tubuhnya melesat ke tubuh Xiaoyan, mencoba merebut rumah itu. Xiaoyan, tuan tubuhnya dan bahkan semuanya. Dan kompas ruang angkasa perak membawa sinar kematian yang mengejutkan ke dalam pupil Xiaoyan, menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan. Ayo, apakah itu surga atau neraka? Di sini, mari kita istirahat total. Melihat pemandangan ini, pikiran Xiaoyan tiba-tiba tertutup, dan sebuah pola kuno memasuki dirinya dalam jiwa utama jiwa Li. Saat berada di dalam tubuh, diam-diam muncul di dahinya. Garis-garis merah darah menjulang, dan ada juga semburan suara Sansekerta dalam ketidakjelasan, seperti dewa yang turun ke bumi. Tuhan yang perkasa, mulai meledak, Xiaoyan. Melihat adegan Xiaoyan seperti ini, energi hantu aneh menyebar dari UR seperti cairan kental. Segera, kompas ruang angkasa, yang setajam sabit dewa kematian, bisa melenyapkan Xiaoyan sesuka hati, langsung hancur, olehnya dan berubah menjadi sepotong debu, dan kekuatan UR tiba-tiba melonjak ke tahap awal Douxian bintang 8, dan bahkan perubahan yang mengguncang bumi terjadi di tubuhnya, seolah-olah dia telah menguasai sementara, kekuatan tertinggi antara langit dan bumi. Ini semua diberikan kepadamu, sungguh pria kecil yang beruntung. Petik 2. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Masih banyak orang kuat di sini. Setelah waktu ini, dunia hantu harus berubah, dan serangan suku jahat dari luar wilayah juga akan semakin dekat. Dengan pandangan sekilas, tubuh Raja 10.000 hantu berubah menjadi semburan cahaya redup, dan menghilang di sini dengan mudah, jelas meninggalkan, tetapi dia tahu detail Xiaoyan, tetapi keduanya bukan musuh hidup dan mati, dan tentu saja tidak ada yang lebih unggul. Itu perlu untuk turun, dan daerah sekitarnya sudah dikelilingi oleh beberapa napas tirani. Jika Anda tidak pergi, saya khawatir. Adapun diri Anda sendiri, tinggal di sini sebelumnya hanya untuk membuktikan keberhasilan penguasa jiwa. Saat berikutnya, di sini hanya Xiaoyan, penguasa jiwa Li dan Anda Leng Om. Meskipun kompas ruang perak diselesaikan oleh UR, Master of Li Sol membawa peradangan Acachia Broken Entrik langsung ke tubuh Xiaoyan dan berdiri di istana spiritual tubuh Xiaoyan. Rebut rumah itu. Selama roh laut jiwa Xiaoyan istana hancur total mengambil rumah, menghapus ingatannya, atau mengambil alih tubuhnya, karena banyaknya aura membandel di tubuh Xiaoyan, Master of Li Sol juga bisa sepenuhnya menempati tubuh ini, dan Xiaoyan akan pergi untuk beberapa saat. Sementara yang ada, penguasa jiwa Li akan terlahir kembali dan mengambil alih segalanya dari Xiaoyan. Tanda seru. Tahap akhir Taiksu benar-benar tak tertahankan. Meremehkan, tapi sayangnya bertemu saya. Melihat lautan jiwa Xiaoyan, istana spiritual seperti kristal perak antimoni meraung seperti lautan luas, seolah-olah dia menyatakan kedaulatannya, mencoba mengusir penguasa jiwa. Tetapi penguasa jiwa adalah seorang kekuatan jiwa yang melampaui alam kekosongan, jadi fluktuasi ini baginya, itu tidak masalah. Tapi, dia melirik istana spiritual yang dalam di depannya, dan segera ada sedikit keraguan di mata Lord Li saat dia melihat api merah muda di telapak tangannya.
Rencananya adalah mengandalkan misteri latihan internal Xiaoyan untuk melahap Acachia Broken Heart segera, sehingga dapat langsung merebut Xiaoyan, mewarisi tubuhnya yang paling sempurna, dan benar-benar menerobos siklus reinkarnasi. Sayangnya, rencana ini dilanggar oleh Raja 10.000 Hantu untuk sementara waktu. Tuan Jiwali juga ragu-ragu. Pada akhirnya, apakah akan mengambil Xiaoyan terlebih dahulu, atau untuk mengintegrasikan peradangan Acachia Patah Enterik dengan Xiaoyan terlebih dahulu? Penyakit cinta, enteritis yang rusak. Setelah beberapa saat, di atas istana spiritual, kekuatan jiwa yang melonjak seperti lautan di istana spiritual 3 lantai perlahan berubah menjadi sosok yang kabur, dan segera melayang di depan penguasa jiwa. Avatar jiwa yang dibangun dari kekuatan jiwa. Sayang sekali, melihat avatar jiwa perlahan terbentuk, Guru Li tersenyum. Sekarang kekuatan Xiaoyan telah sepenuhnya dipenjara oleh dirinya sendiri. Dari luar, Xiaoyan telah memasuki keadaan mati suri. Dia hanya bisa mengambil Xiaoyan sendiri, atau Xiaoyan bisa melahap dirinya sendiri. Namun, ketika dia berpikir bahwa pembangkit tenaga setengah reinkarnasinya yang bermartabat akan ditelan oleh peri pertempuran bintang 6, sudut mulut Li Soul Lord tidak bisa tidak menjadi gila. Semua ini sudah ditakdirkan ketika Xiaoyan masuk ke sini. Dalam semua ini, pemenang hanya akan menjadi dirinya sendiri. Apakah kamu tidak ingin aku melahap Acachia dan Patah Enteritis, untuk mengambil semuanya dariku dan menempati semua yang aku miliki? Semuanya pada titik ini, apa yang kamu tunggu? Xiaoyan berjalan dengan lembut, suaranya masih stabil. Kamu sangat pintar, tetapi kamu juga cukup bodoh. Aku tidak akan memberimu kesempatan, jadi jatuhkan aku sepenuhnya. Xiaoyan, aku secara alami akan mengambil alih segalanya untukmu, jadi jangan ragu untuk jatuh. Melihat klon jiwa Xiaoyan yang rapuh seperti bayi, tubuh jiwa yang lemah dari Lord of Souls tidak bisa menahan gemetar dan tertawa liar. Melalui penelitian Akademi Jiwa, dia secara bertahap menguasai kekuatan peradangan usus yang rusak Acachia, dan saat ini, dia terluka parah. Secara alami dia membuat persiapan untuk menelan dan menangkap Xiaoyan, tetapi untuk takut pada yang misterius. Latihan di tubuh Xiaoyan penguasa jiwa Li masih tidak berencana untuk memberi Xiaoyan peradangan Acachia Broken Enterik. Bagaimanapun, Xiaoyan sudah memiliki tidak kurang dari 3 api suci di tubuhnya. Jika dia menambahkan peradangan Acachia Broken Enterik, itu mungkin akan berdampak besar pada jiwa penguasa Li. Tuan Jiwa Li benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat Tuan Jiwa Li yang licik dan licik, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera, jejak tangan ilusi berubah dengan cepat, dan tiba-tiba, mereka berubah menjadi garis kuno, gumpalan perak. Cahaya meledak di sekitar tubuh Xiaoyan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu lagi. Sudah berakhir. Melihat Xiaoyan seperti ini, Lord Li Soul sedikit lucu, tetapi telapak tangannya perlahan terangkat, kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, seperti langit, memenuhi seluruh istana spiritual. Itu adalah fluktuasi reinkarnasi, bahkan jika itu hanya setengah reinkarnasi, dan hanya 8 bintang yang menyentuh reinkarnasi, itu adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh Xiaoyan. Ini hidup atau mati, ayolah. Melihat Lord of Li Soul menatapnya seperti seorang kaisar, raungan memekakkan telinga Xiaoyan bergema seperti suara guntur. Tunggu, apa ini? Setelah beberapa saat, kekuatan reinkarnasi di telapak jiwa Lord Li belum sepenuhnya meletus, tetapi dia melihat avatar jiwa Xiaoyan berubah menjadi cahaya perak yang aneh. Cahaya perak itu seperti cermin luar angkasa, dan pemandangan yang mengejutkan Lord of Li Soul muncul sebagai perbandingan. Xiaoyan, ingat, kamu adalah keturunan klan Xiao kami, dan kamu memiliki kekuatan perlindungan klan Xiao kami. Jika kamu bertemu dengan orang kuat yang benar-benar tak tertahankan, lepaskan kekuatan perlindungan. Keluarga Xiao telah diam selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya untuk kembali. Saat berbicara, itu adalah manusia yang sama kejamnya. Xiao Zifan. Melihat manusia dalam gambar, Tuan Jiwa Li berteriak, dan bahkan jiwa ilusi itu meraung marah seperti binatang buas. Jika bukan karena Xiao Zifan pada awalnya, saya khawatir sekarang Master of Li Soul telah menguasai kekuatan perwalian Xiao Clan, di mana kekuatan api suci diperlukan untuk menerobos siklus reinkarnasi. Memiliki kekuatan perlindungan dari klan Xiao. Tidak mungkin. Klan Xiao telah dimusnahkan, tidak mungkin. Setelah nafas, penguasa jiwa Li tampak sangat gugup, dan segera berbicara perlahan, suara itu dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam.
Kekuatan perlindungan keluarga Xiao, yang menyentuh reinkarnasi, jauh dari sebanding dengan 1,5 reinkarnasi. Ya atau tidak, kamu harus sangat jelas dalam hatimu. Sebuah suara bersahaja menyebar. Dengan darahku, panggil roh. Pada saat berikutnya, raungan seperti lolongan dari langit tiba-tiba muncul dari tenggorokan kering Xiaoyan. Bang bang bang. Saat suara Xiaoyan jatuh, sosok penguasa jiwa itu langsung ditolak oleh kekuatan tertinggi. Xiaoyan hari ini memiliki pola cahaya keemasan yang mulia di dahinya, seolah melayang di atas langit sang Sanctioner Sang Jenderal, yang perlahan mekar adalah milik kecemerlangannya. Sinar keemasan cahaya menyebar, gelombang suara keras, dan kekuatan goncangan tersapu, dan seluruh tempat retret seperti istana yang kewalahan, bergoyang, dan itu akan benar-benar runtuh dan hancur kapan saja. Pada saat ini, cahaya suci yang sebenarnya turun, dan orang-orang tidak bisa tidak merasakan bahwa itu adalah murka para dewa perkasa, seperti murka langit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.